Meskipun pihak benar dan pihak jahat saling berhadapan dari jarak puluhan mil, kekuatan sihir jarak jauh yang mereka tunjukkan membuat pertarungan menjadi sangat sengit. 300 arhat dari kuil Leiyin dan 3.000 manusia batu dari biara Sanxing, meskipun masing-masing tangguh, kekurangan stamina. Setelah pertempuran singkat yang sengit, para arhat dipanggil kembali oleh para biksu senior kuil Leiyin. Para arhat ini harus tetap berada di dalam sekte, menerima persembahan dari murid-murid yang lebih muda, melantunkan sutra dan bermeditasi setiap hari, serta menerima berkah kekuatan Buddha murni selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum mereka dapat terus mengerahkan kekuatan dahsyat mereka. Ketika vitalitas para raksasa batu habis, mereka akan berubah menjadi jimat batu berukuran beberapa inci dan dikumpulkan oleh 3 tetua murni. Jimat-jimat ini harus diisi ulang dengan sejumlah besar jimat vitalitas tingkat tinggi sebelum dapat digunakan kembali. Proses pengisian vitalitas biasanya memakan waktu 1 atau 2 jam atau bahkan lebih lama, dan jelas mustahil untuk menyelesaikannya dalam pertempuran. Puluhan ribu pedang yang dikorbankan dari gundukan pemakaman pedang milik Sekte 7 Pedang harus kembali ke gundukan pemakaman pedang setelah setiap serangan untuk mengisi kembali energi pedang sebelum mereka dapat melanjutkan menyerang musuh, dan momentum setiap putaran serangan secara bertahap melemah. Sebaliknya, formasi spiritual 5 elemen agung Sekte Suling dan serangan yang dilancarkan Istana Yuhua dengan peta gunung dan sungai harta spiritual berasal dari gabungan kekuatan sihir semua murid Sekte tersebut. Kekuatan sihir mereka hampir tak terbatas, dan serangan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat yang sama, perlawanan Sekte Ibel perlahan-lahan terkikis oleh metode-metode ampuh Sekte yang saleh. Boneka-boneka daging berjadewa satu demi satu di bawah serangan dahsyat para arhat dan raksasa batu jiwa-jiwa yang penuh dendam juga hancur satu persatu di bawah serangan formasi roh 5 elemen agung dan peta gunung, sungai, dan negara. Hanya 13 api Ibel dan naga Ibel yang berubah dari energi Ibel murni yang terus-menerus dicurahkan dari perkemahan para pembudidaya Ibel untuk menahan sebagian besar serangan. Master Tao Sufeng tiba-tiba berbicara dengan lantang kepada pasukan Ibel di dekatnya rekan-rekan Taois Niu, Yan, dan yang lainnya, haruskah para Ibel juga bertindak? Karena kita bergabung untuk melawan musuh, tidak perlu menyembunyikan metode kita. Raja Ibel Agung dari suku Kuiniu mengangguk dan berkata, kami para monster lebih jago dalam pertarungan jarak dekat. Kami mungkin tak berguna dalam pertarungan jarak jauh. Aku ingin merepotkan Peri Feng dan saudara Yin untuk memimpin suku burung monster bertindak. Ya, setelah menerima perintah itu, kedua Raja Ibel, Feng dan Yin, segera memimpin semua Ibel terbang meninggalkan sekitar kapal perang dan terbang tinggi ke langit di atas medan perang. Tiba-tiba, sekelompok besar burung monster terbang keluar dari kapal perang. Beberapa di antaranya memiliki rentang sayap hingga 100 kaki. Dalam sekejap, mereka menutupi langit dan bahkan menggelapkan langit. Burung-burung Ibel ini terbang tinggi ke angkasa, lalu mengepakkan sayapnya, dan tiba-tiba bulu-bulunya berhamburan keluar. Setiap bulu berubah menjadi anak panah tajam dan melesat ke arah pasukan pembudidaya Ibel di bawah. Ada pula burung Ibel yang mengeluarkan bola api atau menyemburkan anak panah air. Ada banyak sekali burung Ibel, dan bola api serta anak panah air ini jatuh dari langit dengan kepadatan yang sangat tinggi, bagaikan badai yang tiba-tiba. Seandainya hanya serangan burung-burung Ibel ini, pasukan Ibel pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Namun, sekarang setelah sekte-sekte saling menyerang dari depan dengan seluruh kekuatan magis mereka, dan burung-burung Ibel menyerang dari atas, pasukan Ibel tiba-tiba lengah dan menjadi sangat pasif. Pada saat ini, suara tangisan hantu dan suara lolongan terdengar dari perkemahan para pembudidaya Ibel, lalu sejumlah besar jiwa yang penuh dendam terbang keluar. Roh-roh pendendam ini mengerumuni raksasa batu, menciptakan hembusan angin gelap yang, bagaikan tali yang tak terhitung jumlahnya, melilit raksasa batu itu dengan erat, seketika menahannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Para arhat memiliki kemampuan yang sedikit lebih kuat untuk melawan angin gelap, tetapi jika mereka dikelilingi oleh roh-roh pendendam, mereka juga akan cepat terjerat oleh angin dan kehilangan daya tempur mereka. Bahkan beberapa pedang yang dikeluarkan dari makam pedang mulai berderak diterpa angin kencang, daya tahannya rusak parah dan kualitasnya menurun. Dan sarana seperti Phoenix api dan naga air yang berasal dari kekuatan sihir juga berubah menjadi tak terlihat di bawah perlawanan angin gelap atau energi Ibel. Amitabha, aku tak pernah menyangka Sekte Ibel akan mengumpulkan begitu banyak jiwa yang penuh dendam. Selama berabad-abad, aku bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang telah mati di tangan mereka. Dosa mereka begitu berat, kata seorang biksu senior dari kuil Leiyin sambil mengerutkan kening. Tepat saat sejumlah besar jiwa yang penuh dendam tengah menimbulkan malapetaka, suara lonceng yang dalam dan berat tiba-tiba terdengar dari langit. Suara lonceng itu menyebar ke seluruh pasukan kedua belah pihak. Bahkan ketika Limuran tiba-tiba mendengar lonceng itu, jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah suara itu langsung merasuki pikirannya. Bahkan Limuran, yang memiliki pikiran kuat, memiliki perasaan ini, apalagi kultivator tingkat rendah lainnya.
Tiba-tiba raut wajah banyak pendeta berubah drastis, tetapi suara lonceng itu tampaknya tidak menimbulkan bahaya apapun kecuali membuat mereka merasakan hawa dingin di hati. Namun, ketika jiwa-jiwa yang penuh dendam itu mendengar bunyi lonceng, mereka seolah-olah mendengar suara paling mengerikan di dunia. Banyak dari mereka tanpa sadar meringkuk bersama, dan beberapa yang lebih lemah bahkan langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Limuran terkejut dan menatap ke langit, di mana ia melihat sebuah lonceng kuno kemasan setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Aksara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bersinar di permukaan lonceng. Orang yang mengendalikan lonceng Buddha raksasa ini tak lain adalah Kepala Biara Xuankong, Kepala Biara Kuil Leiyin. Pada saat ini, Kepala Biara Xuankong telah mengaktifkan kekuatan tubuh emas abadi, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan patung Buddha emas. Pemimpin Sekte Netherworld, Ibel Agung tahap akhir yang dikenal sebagai Ibel Netherworld, melepaskan gelombang Ki Ibel Netherworld, menyerang Kepala Biara Xuankong secara terus-menerus. Namun, Kepala Biara Xuankong tetap diam, berkonsentrasi menyempurnakan lonceng emas. Sesaat kemudian, Kepala Biara Xuankong memadatkan energi sejati dan kekuatan sihir yang kuat, lalu menjepit teknik jari Guanyin, menjulurkan jarinya dan menjentikannya, mengubah kekuatan sihir ini menjadi cahaya keemasan, yang mengenai lonceng emas. Ledakan, lonceng emas itu kembali mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan lapisan-lapisan fluktuasi spasial yang tampak menyebar ke segala arah. Jika ada orang di dekat lonceng emas itu, mereka akan terguncang hingga berkeping-keping. Suara lonceng itu bergema di perkemahan kedua belah pihak, membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan banyak sekali korban yang berjadewa dari jiwa-jiwa yang pendendam. Benda ini bisa menenangkan jiwa manusia, menarik hantu, dan mengumpulkan jiwa. Ini pasti harta karun ajaib Buddha yang terkenal, lonceng penenang jiwa. Mata Limuran menyipit saat ia mengenali asal-muasal lonceng emas itu. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, dia jarang menggunakan senjata sihir tingkat 9 dalam pertempuran, dan setiap kali dia menggunakan senjata, dia menggunakan harta spiritual, pikir Limuran dalam hati. Jumlah khazanah spiritual di dunia ini tentu tidak terlalu banyak, dan hampir semuanya berada di tangan para pendeta agung yang berada di tahap akhir tubuh sejati. Dunia kultivasi abadi di negeri besar Middle Earth memiliki sejarah panjang dan warisan yang berkelanjutan. Bahkan beberapa kultivator di tahap tengah tubuh sejati dapat memiliki senjata sihir tingkat 9. Sebagai Kepala Biara Xuankong yang memimpin sebuah sekte super, tidak mengherankan jika ia dapat mempersembahkan harta spiritual. Ibel Tuaming mengerutkan kening, seolah ingin menghentikan Kepala Biara Xuankong mengaktifkan lonceng penenang jiwa, tetapi sulit untuk mematahkan kekuatan tubuh emas Xuankong yang tak terhancurkan. Tubuh emas tak terhancurkan ini dikenal sebagai kekuatan sihir pertahanan terbaik di dunia, terutama karena reputasinya yang palsu. Kepala Biara Xuankong melindungi dirinya dengan tubuh emas yang tak terhancurkan. Meskipun Ibel Tuaming memiliki kemampuan sihir yang kuat, ia terkekang oleh kemampuan Buddha. Sulit untuk menghancurkan tubuh emas yang tak terhancurkan itu dalam waktu singkat. Ia hanya bisa menyaksikan Xuankong mengaktifkan lonceng penenang jiwa berulang kali. Namun, untuk mengaktifkan harta spiritual tersebut, dibutuhkan mana yang sangat besar. Bahkan seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati seperti Xuankong perlu mengumpulkan mana yang sangat besar sebelum dapat mengaktifkannya sekali. Penahanan lonceng penenang jiwa terhadap jiwa-jiwa yang dendam sangatlah nyata. Setelah lonceng dibunyikan 3 kali, hampir sepertiga jiwa yang dendam langsung terbasmi oleh bunyi lonceng tersebut, dan sebagian besar yang tersisa mengantuk dan kehilangan daya juang mereka. Para tetua Ibel itu buru-buru melambaikan spanduk pemanggil jiwa di tangan mereka, mengumpulkan jiwa-jiwa yang masih menyimpan dendam satu persatu, untuk mencegah mereka dihancurkan oleh suara lonceng itu. Setelah kehilangan kekuatan utama jiwa-jiwa yang dendam, banyak arhat dan raksasa batu melepaskan diri dari jeratan angin gelap dan terus menyerang pasukan Ibel. Dalam sekejap, susunan tekanan pasukan Ibel dan lapisan susunan cahaya Ibel juga runtuh. Pada saat ini, Kepala Biara Xuankong tiba-tiba menunjuk ke arah lonceng penenang jiwa, yang tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 1000 kaki dan jatuh dengan keras ke arah perkemahan Ibel. Para kultivator Ibel ketakutan. Jika lonceng emas yang bagaikan gunung ini jatuh seperti ini, bukankah ribuan kultivator tingkat rendah akan langsung hancur berkeping-keping? Wajah Ibel Tuaming menjadi gelap. Ia diam-diam melatih kemampuannya, dan 9 bayangan terbang keluar dari tubuhnya satu persatu, berubah menjadi 9 hantu jahat raksasa. Hantu-hantu jahat ini masing-masing memiliki 3 kepala dan 6 lengan, berubah menjadi bayangan dan terbang ke dasar lonceng penenang jiwa. Kemudian, puluhan tangan hantu terangkat bersamaan, berniat untuk menahan lonceng raksasa itu. Lonceng raksasa itu jatuh, membawa hembusan angin kencang. Suara lonceng yang terus-menerus bergema di bawahnya, membuat roh-roh jahat tampak takut. Namun, mereka masih mampu menahan hantaman lonceng raksasa itu.
Boom! Lonceng raksasa itu benar-benar diangkat oleh 9 hantu jahat dan berhenti di udara. Namun, kata-kata Sansekerta mulai mengalir di permukaan lonceng raksasa itu, dan cahaya keemasan bersinar. Roh-roh jahat itu menjerit dalam cahaya keemasan, dan akhirnya terpental kembali ke dalam bayangan dan kembali ke tubuh Ibel Tua Ming. Lonceng raksasa itu kemudian jatuh dan mengenai susunan cahaya ajaib di atas pasukan pembudidaya Ibel. Suara keras lainnya terdengar, dan cahaya ajaib yang sudah goyah itu dihancurkan menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya oleh lonceng raksasa. Sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi titik-titik cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Kekuatan lonceng penenang jiwa telah habis dan diambil kembali oleh kepala biara Xuankong. Formasi Ibel telah hancur, membuat pasukan Ibel rentan terhadap serangan para kultivator yang saleh. Sementara para kultivator Ibel mencegah siapapun melawan serangan yang saleh, mereka mengatur perbaikan, mengganti artefak arai dan batu roh, dan berusaha membangun kembali formasi tersebut. Meskipun formasi telah hancur, pasukan Ibel, di bawah komando beberapa kultivator Ibel dalam tahap tubuh sejati, tetap teanisir dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan tidak boleh membiarkan mereka memperbaiki formasi. Banyak kultivator saleh berpikir seperti ini. Setelah pertukaran singkat, beberapa tetua tubuh sejati tingkat menengah dari berbagai sekte besar yang bertugas memimpin pasukan segera memberi perintah untuk melakukan serangan hebat. Tiba-tiba, suara genderang yang memekakkan telinga terdengar dari kapal perang utama. Mendengar suara itu, semua biksu yang saleh terbang ke kapal perang masing-masing. Kemudian, kapal-kapal perang ini, yang syarat dengan para kultivator saleh, menembakkan meriam cahaya spiritual yang kuat sambil terbang cepat menuju pasukan kultivator Ibel. Di bawah perlindungan sejumlah besar meriam cahaya spiritual, kapal perang dengan cepat mendekati kamp pembudidaya Ibel tetapi pada saat yang sama, kapal perang juga diserang oleh pasukan pembudidaya Ibel, dan banyak kapal perang hancur. Para biksu yang saleh terbang keluar dari kapal perang satu demi satu dan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan pasukan pembudidaya setan di depan mereka. Bagi sebagian besar kultivator, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan baru benar-benar dimulai pada saat ini. Mereka tak bisa lagi menyaksikan pertempuran dari jauh, atau sekadar menggunakan kekuatan sihir. Kini mereka harus bertarung jarak dekat dengan para pembudidaya Ibel. Di sekeliling mereka juga terus-menerus terjadi pemboman sihir berskala besar dan dahsyat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati di medan perang. Orang pertama yang terbang keluar dari kapal perang dan menyerbu pasukan pembudidaya Ibel adalah kelompok pembudidaya Ibel yang dipimpin oleh Raja Ibel Agung. Monster-monster Kuiniu yang sebesar bukit itu bergemuruh menuju pasukan para pembudidaya Ibel. Tanah berguncang dimanapun mereka lewat. Mantra sihir yang dilancarkan para pembudidaya Ibel itu terblokir oleh kulit keras monster Kuiniu, tetapi para pembudidaya Ibel tingkat rendah itu tak mampu menahan injakan para monster Kuiniu dan terpaksa mundur. Ular piton raksasa, harimau api dan monster lainnya juga menyerbu keluar, mengacaukan perkemahan para pembudidaya Ibel dalam sekejap. Dan burung-burung Ibel itu akan menukik turun dari waktu ke waktu, melontarkan mantra dan serangan. Jika para pembudidaya Ibel sedikit ceroboh, mereka mungkin akan terkena panah dingin yang jatuh dari langit, entah mati atau terluka. Ada juga banyak naga bertanduk bumi dari klan naga bertanduk yang menggali ke dalam tanah, dan kemudian tiba-tiba muncul dari bawah kaki pasukan Ibel untuk menyerang musuh, menyebabkan lebih banyak kekacauan. 7 tetua dari Sekte 7 Pedang masih memanipulasi gundukan pemakaman pedang dan menyerang jauh ke dalam pasukan Ibel formasi spiritual 5 elemen besar milik Sekte Suling dan metode lainnya juga tidak berhenti. Menghadapi serangan dahsyat yang menggabungkan serangan jarak jauh dan jarak dekat, pasukan Ibel menjadi kacau untuk sementara waktu. Namun, sejumlah besar pembudidaya Ibel tingkat tinggi segera mengambil tindakan, menampilkan berbagai keterampilan dan kemampuan magis untuk menghancurkan semua serangan dari sisi benar satu persatu. Bahkan para Ibel yang berada di tahap tengah tubuh sejati mereka tidak lagi bersembunyi di balik pasukan, melainkan secara pribadi mengambil tindakan dan bergegas ke garis depan medan perang. Dasar Ibel banteng tua, kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kau tidak akan mengirim pasukan Ibel untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, tapi hari ini kau mengingkari janjimu. Apa kau tidak malu? Seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh aslinya bertanya kepada Raja Ibel Agung dari suku Kuiniu yang sedang berlari di depan. Raja Ibel Agung menjawab dengan marah, kau benar-benar memanfaatkan cucu kesayanganku sebagai ancaman dan memberlakukan banyak larangan padanya. Aku akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Setan dan monster, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan langsung mulai bertarung. Mari kita bertindak juga, kata Taois Wuji. Kami yang dia maksud adalah para tetua di tahap tengah tubuh sejati yang telah berpartisipasi dalam pertemuan rahasia dan sepakat untuk mengambil tindakan untuk menahan kultivator Ibel yang terkenal, termasuk Limuran, satu-satunya kultivator di tahap awal tubuh sejati.
Tidak apa-apa kalau orang-orang ini tidak setuju pada awalnya, tetapi karena mereka sudah menerima harta karun itu dan berjanji kepada kelima kultivator utama untuk bertindak, mereka tidak boleh mundur sekarang, kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia kultivasi bumi pusat di masa mendatang dan menyinggung kelima kultivator utama pada saat yang sama berarti menjadi musuh dari seluruh jalan lurus. Ibel Tua Yun, dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, kau dan aku sama-sama kuat. Bagaimana kalau kita bertarung lagi hari ini? Taois Su Feng terbang lebih dulu, menunjuk salah satu kultivator Ibel Tua dan berkata dengan keras. Si penggarap Ibel Tua mendengus dingin mendengar ini dan menjawab, kalau begitu bertarunglah, apa kau pikir aku takut padamu? Mereka berdua, mereka mungkin khawatir diserang oleh beberapa biksu dari pihak lawan, jadi mereka terbang ke samping bersamaan, satu di depan dan satu di belakang, dan terbang puluhan mil jauhnya sebelum bertarung. Pada saat ini, para biksu tingkat tinggi lainnya juga memilih lawan mereka, entah dengan menyebutkan nama, atau sekadar tidak menyukai lawan, atau memilih lawan secara acak, dan kemudian masing-masing dari mereka menjauhkan diri dan bertarung sendiri. Bagi para kultivator yang berada di tahap tengah tubuh sejati, selama kultivator besar di tahap akhir tubuh sejati tidak dapat melepaskan diri, mereka memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat dan tidak mudah terluka selama mereka tidak dikepung oleh banyak kultivator yang tingkatnya sama. Terlebih lagi, dalam perang sebesar ini, kemenangan dan kekalahan individu hanya berdampak kecil pada situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kecuali kedua pihak yang bertikai adalah musuh bebuyutan, mereka akan diam-diam menguji kekuatan satu sama lain terlebih dahulu, menghindari mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara gegabah, apalagi menggunakan kemampuan khusus yang mahal untuk menimbulkan kerusakan berat. Oleh karena itu, pertempuran satu lawan satu seperti itu umumnya tidak menghasilkan pemenang atau korban, melainkan hanya cara untuk saling menahan diri. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai tahap tubuh sejati. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Sekalipun yakin bahwa lawan tidak sekuat dirinya, ia tidak akan berani menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi akan mengutamakan pertahanan diri. Jika kedua belah pihak kebetulan memiliki kebencian yang mendalam, maka situasinya akan sangat berbeda. Itu adalah pertarungan yang sesungguhnya sampai mati, sangat sengit, tetapi hanya ada 2 atau 3 kasus seperti itu. Limuran baru saja terbang keluar dari perkemahan orang benar dan belum memilih lawan ketika ia dikenali oleh seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh aslinya. Kau, kultivator Ibel itu adalah seorang pria paruh baya berwajah tampan. Dia adalah Raja Ibel berwajah giok, pemimpin sekte Ibel Barat yang menyerbu dunia kultivasi abadi wilayah Barat. Raja Ibel berwajah giok mengenali Limuran dan terkejut. Ia berkata dengan dingin, kau memang telah mencapai tahap tubuh sejati. Alih-alih tinggal di wilayah Barat, kau berani berpartisipasi dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Limuran tersenyum tipis dan berkata, saya mewarisi ajaran senior Tianxuan, jadi saya orang yang saleh. Tentu saja, saya tidak bisa menghindar dari masalah ini. Warisan Tianxuan. Raja Ibel berwajah giok tercengang dan berseru, jadi, kau pewaris Tianxuan yang akhir-akhir ini membuat banyak kegaduhan. Limuran tersenyum, yang dianggap sebagai persetujuannya. Raja Ibel berwajah giok kembali terkejut. Ia telah bertemu Limuran lebih dari 100 tahun yang lalu dan menyaksikannya melakukan berbagai taktik, jadi ia merasa memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Limuran. Terlebih lagi, Limuran saat itu hanyalah seorang kultivator tahap Dharma akhir, baru saja mencapai tahap tubuh sejati, dan kultivasinya belum tinggi, sehingga Raja Ibel berwajah giok meremehkannya. Namun, setelah mendengar bahwa Limuran adalah keturunan Tianxuan, ia tak kuasa menahan diri untuk menganggapnya lebih serius. Taois Tianxuan pernah dikenal sebagai kultivator nomor 1 dunia, tersohor tidak hanya di kalangan orang benar tetapi juga di kalangan kultivator Ibel. Banyak Ibel telah dikalahkan oleh Taois Tianxuan, sehingga Raja Ibel berwajah giok tidak lagi berani meremehkan Limuran. Alasan Limuran mengangkat identitasnya sebagai keturunan Tianxuan adalah untuk membuat pihak lain merasa takut, agar pihak lain tahu bahwa ia bukanlah seorang kultivator biasa di tahap awal tubuh sejati yang bisa diganggu sesuka hati. Dengan cara ini, pihak lain harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk perlindungan diri dan tidak berani menyerang terlalu agresif. Setelah Raja Ibel berwajah giok dan Limuran terbang agak jauh, mereka mulai bertarung. Benar saja, Raja Ibel berwajah giok takut terhadap gelar Limuran sebagai pewaris Tianxuan, jadi dia hanya melontarkan beberapa aura Ibel ke arah Limuran tanpa melancarkan serangan kuat. Limuran juga senang dengan hal ini. Ia hanya menembakkan beberapa sinar cahaya spiritual, cukup untuk melenyapkan roh jahat lawan. Sesekali ia membalas dengan 1 atau 2 sinar cahaya spiritual, tetapi tidak terlalu kuat. Keduanya saling waspada, dan seperti kebanyakan kultivator tingkat tinggi, mereka diam-diam bekerja sama. Lagi pula, selama mereka bisa menahan lawan, itu sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul dalam perang.
Perang sebesar ini tidak dapat dibalikkan oleh satu orang saja, jadi kemenangan atau kekalahan di antara mereka tidaklah terlalu penting. Faktor penentu kemenangan atau kekalahan sesungguhnya terletak pada jumlah besar kultivator fase Dharma dan pengembara ilahi, yang merupakan kekuatan utama pasukan. Mereka juga menderita korban paling banyak dalam pertempuran yang kacau balau itu. Sedangkan bagi para kultivator Kimai, karena kultivasi mereka yang rendah dan kekuatan magis yang lemah, mereka bahkan tidak dapat mencapai kam musuh dan menjadi umpan meriam, hanya mampu memberikan dukungan magis dari jauh, yang tidak terlalu efektif. Lagi pula, bagaimanapun juga, murid tahap Kimai adalah fondasi dari semua sekte besar. Jika sejumlah besar murid tahap Kimai dikirim untuk bertempur, korbannya pasti akan sangat besar. Sekalipun pertempuran dimenangkan, fondasi sekte akan terguncang, dan bahkan mungkin mustahil untuk pulih. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, tidak banyak murid tahap Kimai yang berpartisipasi. Ketika perang berada pada titik paling intens dan brutalnya, sebagian besar biksu tingkat tinggi bertempur sendirian atau dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 5 lusin mil jauhnya dari medan perang. Mereka menjauhi medan pertempuran karena, di satu pihak, mereka takut diserang secara tiba-tiba oleh banyak pendeta dari pihak lain itu akan sangat berbahaya di lain pihak. Itu karena metode para pendeta di tahap tubuh sejati terlalu kuat, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka dapat dengan mudah melukai pendeta tingkat rendah di sekitar mereka. Perang besar antar biksu terjadi di Gurun Gobi yang tandus ini. Medan perang membentang 100 mil, dengan pertempuran meletus dari titik tertinggi di atas awan hingga jauh di bawah tanah. Kudengar rekan Daois Xing Chen telah meninggal. Raja Ibel berwajah giok tiba-tiba bertanya kepada Limuran di tengah pertarungan yang tidak terlalu sengit. Limuran mengangguk sedikit, dia tidak perlu menyangkal ini. Raja Ibel berwajah giok mendesah pelan dan berkata, aku dan rekan Daois Xing Chen sudah saling kenal sejak lama. Meskipun kami memiliki filosofi yang berbeda dan berada di pihak yang berseberangan saat itu, aku sangat menghormati karakter dan kekuatan magisnya. Jika dia tidak memimpin Sekte Tianshan, aku khawatir aku sudah menghancurkannya sejak lama. Limuran mengangguk dan berkata, kakak senior Xing Chen sudah berkali-kali menyebutmu, mengatakan bahwa kau orang yang menepati janji. Jika kau bukan seorang kultivator jalur Ibel, kau memang pantas untuk diajak bergaul. Raja Ibel berwajah giok tertawa getir dan berkata, hanya karena aku seorang kultivator Ibel, aku tidak bisa berteman dengan kultivator yang saleh. Baik jalan saleh maupun Ibel adalah jalan menuju keabadian, jadi mengapa harus ada perbedaan yang begitu jelas? Apa gunanya perang antara kebaikan dan kejahatan ini, selain menyebabkan lebih banyak korban? Hati Limuran tergerak, dan dia berkata, jadi, Yang Mulia tidak menyetujui perang antara kebaikan dan kejahatan ini. Raja Ibel berwajah giok mengangguk. Awalnya aku juga sangat menentang, tetapi tanpa diduga, para kultivator hebat dari 5 sekte Ibel Super semuanya setuju dan sangat bertekad untuk melancarkan perang melawan jalan lurus. Bukan hanya aku dan yang lainnya tak mampu menghalangi mereka, tetapi kami juga terlibat dan tak mampu menghindarinya. 5 kultivator hebat sekte Ibel semuanya bersikeras untuk bertarung sengit. Limuran semakin penasaran dan bertanya, apakah sekte Ibel yakin akan kemenangan? Kalau tidak, mengapa 5 kultivator hebat itu begitu gigih? Mereka semua adalah kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Mereka tentu tidak akan mudah mempertaruhkan nasib sekte mereka, juga tidak akan mudah memprovokasi Yuge. Raja Ibel berwajah giok mendesah, aku juga tidak sepenuhnya yakin. Kita semua, sekte Ibel besar maupun kecil, berafiliasi dengan 5 sekte Ibel Super. Karena kelima sekte Ibel telah mengeluarkan perintah mereka, kita tidak berani menentang mereka. Limuran sudah sangat bingung, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raja Ibel berwajah giok, dia menjadi semakin terkejut dan bingung. Aneh, pikir Limuran dalam hati. Jika 5 sekte Ibel utama benar-benar berniat mendirikan formasi Agung Tongtian dan membuka pintu masuk ke dunia Ibel, seharusnya mereka melakukannya secara diam-diam. Mengapa begitu terang-terangan? Lagi pula, bahkan jika pasukan benar mengetahui niat mereka, mereka tidak akan ragu untuk melawannya secara langsung. Dilihat dari niat mereka, mereka mungkin tidak menganggap serius pasukan benar atau mereka memiliki motif tersembunyi lainnya dan tampaknya sengaja memprovokasi perang ini. Sekte-sekte Ibel utama di Middle Earth seharusnya menyadari betapa kuatnya kekuatan keadilan. Kecuali sekte-sekte Ibel memiliki cara yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan yang jelas. Sekalipun sekte-sekte Ibel beruntung dapat memenangkan pertempuran, mereka akan menderita luka serius dan kehilangan vitalitas, yang tidak akan bermanfaat bagi susunan formasi Tongtian. Membangun formasi besar Tongtian membutuhkan tenaga dan sumber daya yang sangat besar. Sekte Ibel harus menyimpan kekuatan dan rencananya secara rahasia, daripada berhadapan langsung dengan sekte yang saleh saat ini. Hal ini selalu membingungkan Limuran. Aku penasaran apa yang sedang direncanakan oleh 5 sekte Ibel besar. Sejauh ini,
Perang ini jelas tidak membawa manfaat apapun, baik bagi pihak yang benar maupun yang jahat, gumam Limuran. Saat ia sedang berpikir, jiwa Ibel itu tiba-tiba berbicara kepadanya melalui kesadaran ilahinya, aku teringat sesuatu. Klan Ibel darah di alam Ibel memiliki formasi aneh yang disebut formasi roda darah. Formasi roda darah menggunakan nyawa makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, menyerap esensi kehidupan dan kekuatan reinkarnasi dari mereka yang meninggal di dalam formasi tersebut untuk memurnikan harta karun jahat yang disebut pil roda darah. Raja Roda Darah, kepala keluarga ternama dari klan Ibel darah di alam Ibel, terlahir dengan mata roda darah. Ia membutuhkan pil roda darah untuk mengembangkan dan meningkatkan penglihatan ilahinya. Selain itu, karena pil roda darah mengandung kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat, konon pil ini memiliki efek magis yang mampu mematahkan batasan dan menghidupkan kembali orang mati. Namun, saya hanya pernah mendengarnya dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika 5 sekte Ibel utama sengaja memprovokasi perang, mungkinkah mereka sedang membangun formasi roda darah untuk mengumpulkan saripati kehidupan para kultivator yang gugur dalam perang dan memurnikan pil roda darah? Limuran terkejut ketika mendengar ini. Formasi roda darah ini sangat mirip dengan formasi 6 reinkarnasi yang pernah dilihatnya saat berkelana di tanah kuno. Keduanya mengorbankan banyak nyawa, menggunakan kekuatan magis reinkarnasi yang dahsyat untuk menghancurkan larangan atau rencana jahat lainnya. Karena para Ibel dan Orc dari tanah kuno dapat membentuk formasi 6 jalan reinkarnasi yang lebih kompleks dan besar, bukan tidak mungkin untuk membentuk formasi roda darah dengan bantuan 5 sekte Ibel super. Tapi, kata Mohun dengan ragu, untuk apa mereka menginginkan pil roda darah? Limuran berkata, mungkin para Ibel besar dari 5 sekte Ibel utama percaya bahwa pil roda darah dapat membantu mereka menembus kultivasi dan naik ke alam atas. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk memprovokasi perang antara kebaikan dan kejahatan dengan segala cara, membiarkan para kultivator dari kedua sekte saling membasmi agar mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyempurnakan pil roda darah. Di tanah kuno saat itu, Limuran hanyalah seorang kultivator tingkat rendah. Meskipun ia tahu tentang formasi 6 jalan reinkarnasi, ia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan tidak dapat menghentikan perang antara Ibel dan Orc. Sekarang dia sudah menjadi kultivator tahap tubuh sejati, salah satu kultivator paling maju di dunia ini. Karena dia telah menyadari kemungkinan alur jalan Ibel, bagaimana mungkin dia hanya berdiam diri. Limuran memutuskan untuk memberitahu sekte-sekte utama tentang jalan kebenaran terlebih dahulu, sehingga pasukan kebenaran akan mundur sementara dan tidak jatuh ke dalam perangkap sekte jahat. Jika sekte Ibel hanya mencoba memurnikan pil roda darah, maka para biksu yang tewas di kapal perang sangatlah tragis. Aku ada urusan penting, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Limuran tiba-tiba menyingkirkan jurusnya, membungkuk kepada Raja Ibel berwajah giok, lalu terbang cepat menuju medan perang. Raja Ibel berwajah giok tercengang. Ia dan Limuran tidak memiliki dendam yang tak terdamaikan, jadi ia membiarkan Limuran pergi tanpa menghentikannya. Namun, Limuran baru terbang beberapa mil ketika dia melihat 2 setan terbang ke arahnya. Begitu Limuran melihat kedua orang ini, dia tahu bahwa mereka akan datang menemuinya karena kedua orang ini adalah tetua sekte surga Ibel, dan salah satunya adalah Ji Yuzi. Anak baik, akhirnya aku menemukanmu, kata Ji Yuzi dingin dengan tatapan tegas di matanya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos hari ini. Limuran mengerutkan kening. Ji Yuzi, yang berada di tahap tengah tubuh sejati, sudah sangat sulit dihadapi, belum lagi ada seorang kultivator Ibel di sampingnya, yang juga berada di tahap tengah tubuh sejati. Rekan Daois Jiou benar-benar sangat menghormatiku, kata Limuran sambil tersenyum kecut, untuk menghadapiku, seorang kultivator tahap awal tubuh sejati, kau benar-benar membuat 2 tetua terkenal di tahap tengah tubuh sejati sekte langit Ibel khawatir. Ji Yuzi mencibir, caramu aneh. Aku ceroboh terakhir kali dan membiarkanmu lolos. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Lagi pula, ku dengar kau adalah pewaris Tianxuan. Aku tidak akan meremehkanmu. Meskipun Limuran cukup percaya diri dengan kekuatan magisnya sendiri, ia jelas tidak ingin melawan 2 kultivator tubuh sejati tingkat menengah sendirian. Ia merogoh lengan bajunya, diam-diam mengeluarkan jimat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, dan bersiap untuk mengaktifkannya. Karena kita telah menghadapi musuh yang kuat, sebaiknya kita pergi terlebih dahulu, lalu menggunakan catatan transmisi suara untuk memberitahu Taois Wuji dan yang lainnya tentang formasi roda darah. Kali ini, Ji Yuzi memang sudah siap. Tindakan Limuran yang menawarkan jimat di lengan bajunya sangat rahasia, tetapi Ji Yuzi tetap menyadarinya. Adik Su, cepatlah, dia sedang mengaktifkan jimat 1000 mil instan. Ji Yuzi buru-buru berteriak kepada rekannya, tetua Su dari sekte langit Ibel. Penatua Su sudah memegang sebuah harta karun di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan harta karun itu langsung. Cahaya ajaib berwarna abu-abu kehitaman menyambar di udara,
dan jaring ajaib raksasa jatuh dari langit, seketika menutupi area dalam radius 1000 kaki di sekitar Limuran. Limuran telah berhasil mengaktifkan jimat 1000 mil instan, dan sosoknya menghilang dalam kilatan cahaya, tetapi setelah keluar dari kelas, dia terhuyung di udara dan muncul kembali di tempat semula. Kekuatan penyegel ruang angkasa yang kuat mengganggu teleportasinya. Limuran segera diam-diam menyalurkan aliran energi sejati untuk menenangkan kekacauan ki dan darah yang disebabkan oleh transmisi. Dia melirik jaring ajaib besar di sekelilingnya, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Jelas, kekuatan penyegelan yang menghalangi transmisinya tadi berasal dari jaring raksasa ini. Jaring raksasa ini seharusnya merupakan senjata sihir tingkat 8 dengan kekuatan penyegel ruang yang kuat, yang dirancang khusus untuk melawan berbagai kemampuan teleportasi dan transmisi. Limuran tidak bisa meninggalkan tempat ini kecuali jaring ini rusak. Melihat transmisi Limuran terputus dan ia tetap tinggal, Ji Yuzi sangat gembira dan berkata, jaring mitian milik adiksu memang sehebat reputasinya. Jaring itu menjebak orang ini dalam sekejap. Sekarang, meskipun ia memiliki lebih banyak jimat instan dan 10.000 mil, ia tidak bisa melarikan diri. Tetua Su berkata, saudara muda sudah bertindak. Saudara senior Jiou harus menepati janjinya. Setelah membasmi pewaris Tianxuan ini, koleksi buku di tangannya harus menjadi milikmu. Ji Yuzi langsung setuju dan berkata, jangan khawatir, adik muda, kalau kamu menginginkan harta karun atau buku lainnya, aku bisa mengambil semuanya. Tetua Su berkata, bagus sekali, bagus sekali. Jaring langit ini hanya bisa menjebak musuh, tetapi tidak bisa langsung membasmi kultivator tubuh sejati tingkat atas di tahap awal. Kita harus masuk ke dalam jaring dan bekerja sama untuk membasminya, jangan sampai dia menemukan kesempatan untuk menembus jaring langit dan melarikan diri. Ji Yuzi mengangguk, tolong bantu aku, adik muda. Penatua Su segera mengulurkan jarinya dan menjentikannya, lalu dua cahaya ajaib khusus menyelimuti dirinya dan Ji Yuzi. Keduanya kemudian bergerak menuju jaring raksasa itu. Anehnya, penghalang jaring raksasa itu sama sekali tidak menolak cahaya ajaib yang memancar dari tubuh mereka. Mereka dengan mudah masuk ke dalam jaring, dan cahaya ajaib di tubuh mereka pun langsung menghilang. Limuran mengerutkan kening. Jaring besar ini milik Tetua Su, jadi dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tapi kalau dia ingin keluar, mungkin akan sangat sulit. Terlebih lagi, dengan dua musuh kuat di tahap tengah tubuh sejati, Ji Yuzi dan Tetua Su, di depannya, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk merobek jaring dengan tenang. Raja Ibel berwajah giok yang berada tak jauh dari situ terkejut saat melihat pemandangan ini, namun memilih pergi diam-diam. Dia hanya memiliki sedikit hubungan dengan Limuran, dan sudah terpuji bahwa dia tidak memanfaatkan kemalangannya atau bergabung dengan Ji Yuzi dan yang lainnya untuk berurusan dengan Limuran. Bahkan lebih mustahil baginya untuk membantu Limuran. Malam ini panjang dan mimpinya banyak, ayo bertarung cepat dan tegas, perintah Ji Yuzi, lalu segera membuka mulutnya dan menyemburkan payung giok hitam berukuran beberapa inci, berputar dan terbang keluar. Itu adalah senjata ajaib penyelamat hidup tingkat 9 milik Ji Yuzi. Setelah payung giok hitam dikorbankan, ia berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki dalam sekejap payung itu terus berputar di udara, dan lapisan cahaya sihir hitam halus keluar dari permukaan payung, berubah menjadi naga hitam dan menerkam ke arah Limuran. Limuran segera menepukkan kedua telapak tangannya, dan dua sinar cahaya anti-spiritual melesat keluar, menuju ke arah naga hitam. Puf-puf dimanapun cahaya spiritual bersinar, dua naga hitam segera menghilang ke udara tipis, tetapi lebih banyak naga hitam menyerbu satu demi satu, dan langsung memusnahkan kedua cahaya spiritual itu. Limuran diam-diam terkejut. Payung giok hitam ini memang senjata ajaib tingkat 9. Sebelumnya, ia hanya merasakan kekuatan sihir harta ini dalam menjebak musuh. Hari ini, ia melihat bahwa kekuatan sihir harta ini dalam menyerang juga sangat kuat. Menghadapi musuh sekuat itu, Limuran tak berani menyembunyikan apapun. Ia langsung membuka mulutnya dan memanggil pedang pendek merah tua, senjata ajaib penyelamat nyawanya Soul Chaser. Pedang pemburu jiwa saat ini sudah merupakan senjata sihir tingkat 8. Belum lama ini, Limuran memasukkan sepotong obsidian, material atribut gelap kelas atas, ke dalam pisau ini, yang secara signifikan meningkatkan kualitas pisau dan menjadikannya harta karun atribut gelap yang lengkap. Pada saat ini, pedang pemburu jiwa dan pedang penjamret jiwa tidak dapat lagi bekerja sama dengan berbagai kekuatan spiritual yang menyertai seni anti abadi, tetapi dapat memungkinkan Limuran untuk menampilkan berbagai keterampilan dalam seni malam gelap dengan lebih jelas. Limuran mengulurkan tangannya dan meraih pedang pemburu dan penjamret jiwa. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi Ibel, layaknya seorang kultivator Ibel tingkat tinggi. Akan baik-baik saja jika Ji Yuzi memiliki sedikit pemahaman mengenai hal ini, tetapi Penatua Su terkejut ketika dia melihat bahwa keturunan Tianxuan benar-benar telah mengembangkan seperangkat keterampilan sihir.
Kakak senior Jiou benar. Kultivasi anak ini memang sangat beragam. Dia bisa berlatih berbagai teknik. Kemungkinan besar, dia telah memperoleh berbagai kitab klasik peninggalan Tianxuan. Wajah Tetua Su menunjukkan keserakahan. Limuran memegang pedang pemburu jiwa di tangannya dan menghunus cahaya pedang bundar di depannya. Cahaya pedang itu sehitam tinta dan membentuk pusaran lubang hitam, melahap seluruh vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Lubang hitam itu tumbuh semakin besar, dan dalam sekejap mata ukurannya menjadi lebih dari 10 kaki, menghalangi limuran. Semua naga hitam yang menyerbu limuran ditelan oleh lubang hitam, lalu menghilang tanpa jejak atau suara. Ji Yuzi sedikit terkejut. Lubang hitam ini tampak biasa saja, tetapi ternyata mampu menghancurkan serangan sekuat itu. Namun, setelah menelan beberapa naga hitam, lubang hitam itu berubah menjadi titik-titik cahaya hitam dan menghilang. Namun, limuran segera mengubah cahaya pedangnya kembali, dan dengan cepat memanggil beberapa lubang hitam lagi untuk melindungi dirinya. Naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang limuran dari segala arah, namun semuanya ditelan oleh lubang hitam ini. Setiap kali lubang hitam hendak pecah, limuran akan segera membuat lubang hitam baru, tanpa meninggalkan jejak cacat. Sosok limuran juga tertutupi sepenuhnya oleh lubang hitam. Ji Yuzi dan yang lainnya hanya melihat banyak lapisan lubang hitam yang tak terduga di tempat limuran berada, dan tidak dapat melihat sosok limuran sama sekali. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Ji Yuzi mendengus dingin, dan terus mengerahkan kekuatan sihirnya untuk memberkati payung giok hitam. Lebih banyak naga hitam terbang keluar dari payung giok dan menyerang limuran terus-menerus. Lagi pula, limuran hanyalah seorang kultivator tahap awal tubuh sejati. Di bawah serangan sekuat itu, bahkan jika ia bisa menangkisnya, itu akan menghabiskan banyak mana. Lama-lama, mananya akan terkuras habis. Ji Yuzi adalah seorang kultivator di tahap tengah tubuh sejati, dan ia yakin bahwa kekuatan sihirnya pasti lebih dalam daripada limuran. Terlebih lagi, ia memiliki seorang rekan. Adik Su, tolong bertindak cepat, kata Ji Yuzi. Penatua Su mengangguk, membuka mulutnya, dan menyemburkan cahaya hitam kecil seperti ular, yang kemudian berkelebat dan terbang. Cahaya itu berubah menjadi tali hitam dan jatuh ke tangan Penatua Su. Tali itu tampak biasa saja, tetapi setelah diberkati oleh kekuatan sihir Penatua Su, tali itu langsung bersinar dengan cahaya ajaib. Ternyata itu adalah senjata sihir tingkat 8. Tetua Su terus menambahkan kekuatan magis ke tali di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Setiap kali ia melambaikan tali, seekor ular piton hitam terbang keluar dari tali dan menerkam limuran dengan mulut menganga. Jelas mereka berdua sedang mencoba menguras kekuatan sihir limuran. 2 lawan 1, dan kultivasi mereka sendiri lebih tinggi, jadi pendekatan ini tentu saja merupakan kemenangan mutlak. Meski limuran berada dalam masalah besar, dia tidak panik. Yang dapat diandalkannya, selain kekuatan sihir yang jauh lebih dalam daripada yang dimiliki oleh para kultivator tingkat yang sama yang diperoleh dengan mempraktikkan 9 transformasi abadi, yang lebih penting lagi, adalah sejumlah besar jimat tingkat atas di tangannya. Memurnikan jimat hanya membutuhkan teknik yang terampil dan tidak membutuhkan terlalu banyak mana. Ketika dua kultivator tubuh sejati tingkat menengah telah menghabiskan banyak mana, limuran tiba-tiba menggunakan sejumlah besar jimat tingkat atas, yang mungkin dapat memberikan pukulan fatal secara tiba-tiba kepada lawan. Meskipun Ji Yuzi dan yang lainnya tahu bahwa limuran adalah keturunan Tianxuan, mereka tentu tidak menyangka bahwa limuran benar-benar memiliki begitu banyak jimat tingkat atas. Bahkan jiwa Ibel yang tinggal bersama limuran siang dan malam masih tidak yakin berapa banyak jimat yang dimiliki limuran. Pada saat ini, kilatan api tiba-tiba melesat ke arah mereka. Lalu seorang wanita berbaju merah muncul dan berkata dengan suara lembut, "Kalian para kultivator Ibel sungguh memalukan. Kalian benar-benar memanfaatkan kekacauan ini dan bekerja sama dengan dua tetua tubuh sejati tingkat menengah yang terkenal untuk menghadapi seorang kultivator tubuh sejati tingkat awal." Ji Yuzi tertegun, dan langsung mengenali wanita itu sebagai Ling Suir dari Sekte Suling. Wajahnya muram dan ia berkata, "Peri Ling, tolong jangan ikut campur, atau kami akan membasmimu juga." Ling Suir memarahi, "Kalau begitu kamu harus bertanya pada Ling tentang api sejati samadinya." Saat Ling Suir berbicara, ia langsung membuka mulutnya dan menyemburkan api dalam jumlah besar. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi lautan api yang berkobar dan menggelinding menuju jaring ajaib raksasa itu. Cahaya ajaib pada jaring ajaib itu langsung hancur setelah berhadapan dengan lautan api, namun, jaring ajaib itu sangat kuat dan tidak terbakar oleh lautan api. Penatua Su terkejut dan berkata, "Saudaraku, cepat hentikan gadis ini. Api sejati samadinya luar biasa, dan jaring mitian tidak akan mampu bertahan lama." "Jangan terburu-buru," kata Ji Yuzi dengan tenang, "sebelum wanita ini membakar jaringan mitian, kita akan bisa membasmi anak ini." Sambil berbicara, ia menyuntikkan lebih banyak vitalitas ke dalam payung giok hitam itu. Selain naga-naga hitam,
ada juga panah-panah ajaib yang sangat tajam yang melesat dari ujung payung dan menebas ke arah limuran. Panah ajaib ini jelas lebih kuat. Satu panah ajaib dapat langsung menembus lubang hitam yang diciptakan limuran. Limuran merasakan gelombang tekanan dalam sekejap. Ia segera melambaikan lengan bajunya dan memanggil 7 atau 8 jimat lubang hitam, mengaktifkannya satu persatu dengan keterampilan luar biasa. Dalam sekejap, cahaya hitam menyambar di sekitar limuran, dan ruang lubang hitam muncul di sekelilingnya, mengisolasinya dari dunia luar. Jika Ji Yuzi dan yang lainnya ingin menyerang limuran, mereka harus menerobos ruang lubang hitam ini. Tetua Su dan Ji Yuzi sama-sama meningkatkan serangan mereka. Dalam sekejap, jaring raksasa itu dipenuhi dengan berbagai kekuatan magis, yang masing-masing sangat dahsyat. Serangan gabungan dua kultivator tahap tubuh sejati itu sangat dahsyat. Jika itu kultivator tahap tubuh sejati biasa, ia pasti sudah kalah dan musnah sejak lama. Namun, dengan bantuan pedang berharganya dan beberapa jimat lubang hitam, limuran berhasil bertahan lama tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Meskipun limuran tampaknya hanya memiliki kekuatan untuk membela diri dan tidak pernah melawan, tidak peduli bagaimana Ji Yuzi dan dua orang lainnya menggunakan energi sejati mereka, mereka tidak dapat menembus pertahanan limuran. Ji Yuzi tiba-tiba berteriak keras. Ia terus mengorbankan payung giok hitam sambil terus-menerus menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Di tengah suara teredam itu, satu demi satu telapak tangan Ibel Surgawi menamparkan ke arah limuran. Hanya 3 serangan telapak tangan segel telapak tangan Ibel Surgawi menghancurkan ruang lubang hitam di sekitar limuran. Limuran mengerutkan kening. Ia telah melihat kekuatan telapak Ibel Surgawi. Menggunakan jimat lubang hitam untuk melawannya saja mungkin akan menghabiskan terlalu banyak jimat. Telapak setan surgawi merupakan kekuatan magis yang berasal dari teknik pemurnian tubuh Sekte Ibel, dan limuran sendiri juga telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh yang luar biasa dari klan Ibel. Limuran diam-diam mengaktifkan garis keturunan kilin di tubuhnya. Dalam sekejap, permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sesosok kilin emas yang tampak hidup muncul dari tubuhnya, terbang ke udara, lalu menempel pada limuran. Setelah ras Ibel memperoleh buah darah suci, garis keturunan kilin dalam tubuh limuran menjadi semakin murni. Setelah garis keturunan kilin diaktifkan sepenuhnya, bayangan kilin tidak hanya menjadi lebih jelas dan nyata, tetapi bahkan permukaan tubuh limuran pun samar-samar ditutupi oleh lapisan sisik halus. Pada saat yang sama, limuran juga memanggil tongkat panjang bermotif naga emas. Tongkat Kanglong itu ditempa ulang dengan emas berat dalam jumlah besar. Kini, tongkat itu telah menjadi senjata sihir tingkat 8 yang mampu menahan kekuatan dahsyat. Limuran memegang tongkat Kanglong di tangannya dan mengayunkannya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, bayangan tongkat emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, menghadapi telapak tangan Tianmo yang terus-menerus ditampar Ji Yuzi. Bayangan tongkat emas menghantam telapak tangan Ibel Surgawi, seketika menghancurkan jejak telapak tangan Ibel, yang membuat wajah Ji Yuzi berubah. Penatua Su yang berdiri di sana bahkan lebih terkejut. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam bayangan tongkat itu. Ia belum berlatih teknik binaraga apapun, dan jika tubuhnya sedikit saja terpengaruh oleh bayangan tongkat itu, ia akan langsung berubah menjadi pasta daging. Pada saat ini, cahaya hijau lain terbang menuju tempat ini. Itu adalah Raja Ibel Agung dari suku Kuiniu, tetapi di belakangnya ada seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh aslinya. Rekan Taois Li, aku, Niu, di sini untuk membantumu. Suara Raja Ibel Agung itu bagaikan lonceng yang nyaring. Ia langsung berubah wujud menjadi Ibel Banteng Hijau, bergegas ke sekitar jaring raksasa itu, mengangkat jaring raksasa itu dengan tanduk di kepalanya, lalu menariknya dengan liar. Oh, tidak, Tetua Su cemas. Jaring setinggi langit itu diserang api Ling Sueer, sementara dicabik-cabik oleh kekuatan brutal Raja Ibel. Sekuat apapun jaring itu, ia tak akan bertahan lama. Limuran cukup tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, hanya Ling Suir dari Sekte Suling dan Raja Ibel Agung dari klan Ibel yang datang menyelamatkannya. Para tetua kuil Sanxing tidak datang. Limuran tidak terlalu memendam rasa dendam terhadap hal ini. Lagi pula, saat itu sedang terjadi perang besar, suasananya sangat kacau, dan pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Terlebih lagi, sebagian besar kultivator tingkat tinggi disandera oleh lawan yang selevel. Dalam situasi ini, Limuran tidak menyangka akan ada yang datang menolongnya. Tanpa diduga, Ling Suir dan Raja Ibel Agung tiba satu demi satu, membuat Limuran sangat berterima kasih kepada mereka. Haha, kenapa kau lari? Dasar Ibel Banteng tua. Pertarungan antara kau dan aku belum diputuskan. Seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh sejati datang setelah Raja Ibel Agung. Ia adalah seorang tetua bernama Han dari Sekte Netherworld. Ji Yuzi buru-buru berkata, Saudara muda Su, pergilah dan bergabunglah dengan rekan Daois Han dari Sekte Netherworld. Pertama,
Usir ibel banteng dan gadis bermarga Ling, lalu datang dan bantu aku membasmi anak ini. Kita tidak boleh membiarkan jaring mitian rusak, kalau tidak anak ini akan langsung bisa melarikan diri ribuan mil jauhnya. Penatua Su awalnya punya niat ini, jadi dia segera membungkus dirinya dengan lapisan cahaya ajaib khusus dan lolos dari jaring besar itu. Tetua Su mengayunkan tali ajaib di tangannya, dan mengeluarkan ular piton raksasa, yang menyerang Ling Suir. Ling Suir harus mengerahkan kekuatan sihirnya dan menggunakan senjata ajaib untuk menahan serangan Tetua Su. Di tempat lain, Raja Ibel Agung dari klan Kuiniu sudah bertarung dengan Tetua Han dari Sekte Netherworld. Bagus sekali, jiwa Ibel tiba-tiba tertawa. Sekarang tinggal kau dan Ji Yuzi yang bertarung sendirian, dan dia juga terjebak di jaring mitian dan tidak bisa kabur. Saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sebelum kau menerima warisan dari surga Gua Langyan, kau bukan tandingan orang ini. Saat dia mengejarmu, kau hanya bisa melarikan diri sekuat tenaga. Namun, di surga Gua Langyan, kau mengandalkan jimat warisan untuk meningkatkan kultivasimu secara signifikan, dan kau memperoleh lebih banyak teknik pembuatan jimat, yang meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Selama perjalananmu ke suku Ibel, kau memperkuat garis keturunan kilinmu dan memperoleh garis keturunan naga Ibel. Baru-baru ini, kau memahat ulang tongkat Kanglong dan meningkatkan kualitas senjata sihir penyelamat jiwamu, pedang pemburu jiwa pencabut jiwa. Baik itu harta, kekuatan sihir, garis keturunan, maupun fisik, kekuatanmu telah meningkat pesat dibandingkan lebih dari 1 dekade lalu. Ji Yuzi ini masih memandangmu dengan mata yang sama dan ingin melawanmu sendirian. Dia hanya mencari kematian. Li Muran mengangguk. Sebelumnya, ketika ia melawan 2 kultivator ibel tubuh sejati tingkat menengah sendirian, ia masih ragu-ragu dan tidak berani melawan balik dengan gegabah. Namun sekarang ia hanya menghadapi Ji Yuzi. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Li Muran segera menyimpan tongkat Kanglong, dan bersamaan dengan lambaian lengan bajunya, tongkat giok sepanjang 2 kaki muncul di tangannya. Tongkat ini berbentuk 2 naga yang sedang bermain dengan mutiara. Berkat kekuatan magis Li Muran, manik-manik bundar transparan di puncak tongkat itu tiba-tiba menjadi berkilau dan sangat indah. Rune-rune halus yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat, yang merupakan harta karun jimat tingkat 9, Wan Fuzu, peninggalan Taoist Tianxuan. Ketika Ji Yuzi melihat jimat tingkat 9 ini, dia tidak berani ceroboh dan segera meletakkan payung giok hitam di kepalanya. Air terjun hitam cahaya magis mengalir turun dari payung giok, menyelimuti Ji Yuzi. Senjata magis payung giok hitam tingkat 9 ini dikenal karena pertahanannya, sementara serangan menjadi senjata sekunder. Meskipun dia telah mengukir beberapa mantra tingkat tinggi di mutiara Wanfu, akan sulit untuk menembus pertahanan payung giok hitamku, pikir Ji Yuzi dalam hati. Ia cukup waspada terhadap identitas Li Muran sebagai penerus Tianxuan. Meskipun Li Muran pernah dikalahkan olehnya sebelumnya, ia kini berada dalam posisi bertahan dengan sekuat tenaga dan tidak berani lengah. Tanpa diduga, Li Muran tidak segera mengaktifkan mantra tingkat atas yang tersegel dalam mutiara Wanfu, tetapi terus-menerus menuangkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam mutiara Wanfu, membuat rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan mutiara semakin bersinar. Kemudian, Li Muran mulai mengayunkan tongkat gioknya, dan rune spiritual yang bersinar muncul dari mutiara 10.000 rune di atas tongkat dan menyebar kemana-mana. Ji Yuzi tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan ajaib seperti itu sebelumnya. Itu hanya rune, tidak dibuat menjadi jimat sama sekali, bagaimana bisa digunakan dalam pertempuran. Ji Yuzi sedikit terkejut dan ragu, tetapi tetap tidak berani gegabah. Ia terus mendesak kekuatan sihirnya untuk merangsang kemampuan pertahanan payung giok hitam agar lebih padat. Gerakan Li Muran semakin cepat, dan semakin banyak cahaya rune muncul dari 10.000 mutiara rune. Dalam sekejap, Li Muran dikelilingi oleh cahaya rune yang misterius dan kompleks, yang jumlahnya mencengangkan. Ekspresi Li Muran juga berubah serius. Ia sedikit mengernyit, dan tangannya terus-menerus mengalirkan aliran kekuatan sihir murni ke dalam mutiara Wanfu. Jelas terlihat bahwa ia sedang melakukan yang terbaik. Setelah beberapa saat, Ji Yuzi menjadi sedikit khawatir. Ia tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan ibel surgawi untuk menguji kekuatan aura rune. Pada saat ini, Li Muran tiba-tiba menjentikkan kelima jarinya, dan dalam sekejap merapal beberapa mantra, mengaktifkan beberapa rune di depannya. Rune-rune ini langsung berubah menjadi lapisan segel cahaya spiritual, menghadap telapak ibel surgawi. Telapak ibel surgawi, yang begitu kuat, justru menghabiskan kekuatannya di lapisan segel yang tak terlihat ini dan menghilang tanpa suara. Ji Yuzi tiba-tiba merasa ngeri. Ia sangat yakin dengan kekuatan telapak tangan ibel surgawi yang telah ia lontarkan, tetapi ia tidak menyangka lawannya bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan beberapa segel rune. Ada ribuan rune spiritual di hadapannya. Jika setiap cahaya spiritual rune memiliki kekuatan sebesar itu,
maka kekuatan ribuan cahaya spiritual rune yang digabungkan akan sangat mengerikan, bukan? Lebih dari 10 mil jauhnya, Sangguan Sue, seorang tetua dari Sekte Tujuh Pedang yang sedang bertarung sengit dengan seorang kultivator ibel parubaya, tiba-tiba memperhatikan pertempuran antara Limuran dan Ji Yuzi. Wajah Sangguan Sue tiba-tiba berubah, itu segel 10.000 simbol. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan magis semacam ini. Saat itu, Guru Sangguan Sue, pendekar pedang hijau, juga merupakan seorang kultivator tubuh sejati tahap akhir yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik pada masanya. Namun, ia dikalahkan oleh Taoist Tianxuan. Metode yang digunakan Taoist Tianxuan untuk mengalahkan pendekar pedang hijau adalah segel 10.000 jimat. Ini adalah kekuatan magis yang diciptakan oleh Taoist Tianxuan, dan membutuhkan tingkat penguasaan seruling jimat yang sangat tinggi untuk menggunakannya. Taoist Tianxuan jarang menggunakan kekuatan magis ini, sehingga hanya sedikit kultivator yang mengetahuinya. Kemudian, pendekar berjubah hijau menemukan jurus pedang baru dan ingin menghancurkan segel 10.000 simbol milik Taoist Tianxuan. Namun, karena berbagai alasan, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung lagi dengan Taoist Tianxuan, yang menjadi penyesalan seumur hidup. Sangguan Sue mempelajari hal-hal ini dari gurunya dan juga menerima ajaran sejati dari pendekar berpakaian hijau. Ketika bertemu Limuran, ia ingin menguji kekuatan jurus pedang baru tersebut kepada gurunya untuk melihat apakah jurus tersebut benar-benar dapat menembus segel 10.000 simbol, tetapi ditolak dengan sopan oleh Limuran. Sangguan Sue juga berpikir kalau kultivasi Limuran terlalu rendah dan dia tidak bisa menampilkan kekuatan sihir seperti itu, atau dia belum menerima ajaran sejati dari Taoist Tianxuan dan tidak bisa memahami kekuatan sihir seperti itu sama sekali. Tetapi siapa sangka kalau Limuran hanya rendah hati, dan akhirnya menggunakan kekuatan sihir yang dahsyat ini di saat kritis pertarungan hidup dan mati ini. Sangguan Sue mengangkat pedang juk, harta karun kuno tingkat 9, dan tiba-tiba menebaskannya ke langit. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan melesat melintasi langit, hampir merobek kehampaan. Lawannya, sang kultivator ibel parubaya, begitu ketakutan sehingga ia tidak berani menangkis pedang yang tampaknya sederhana namun kuat ini secara langsung. Ia harus menghindarinya. Sangguan Sue tidak berniat mengejar kultivator jahat ini. Setelah memaksanya pergi dengan pedang, ia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju tempat Limuran dan Ji Yuzi bertarung. Jelas sekali dia sangat tertarik dengan kekuatan magis segel 10.000 simbol dan ingin melihatnya lebih teliti. Pada saat ini, Limuran sudah mulai memanipulasi ribuan aura rune. Memanipulasi begitu banyak rune sekaligus sangatlah sulit bagi Limuran. Satu demi satu, mantra-mantra beterbangan dari ujung jarinya, secara akurat mengenai beberapa rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya, mengaktifkannya satu persatu. Setiap rune memiliki cara aktivasi yang unik, ada yang mirip, ada pula yang sangat berbeda. Namun, Limuran dapat secara akurat mengaktifkan puluhan rune sekaligus di antara ribuan rune, dan terus-menerus mengubah mantranya untuk mengaktifkan lebih banyak rune. Rune yang diaktifkan ini segera berubah menjadi lapisan segel cahaya spiritual dan melesat ke arah Ji Yuzi, pertama-tama mengenai tirai cahaya ajaib yang diaktifkan oleh payung giok hitam. Setiap kali segel rune dipukul, tirai cahaya sihir menjadi sedikit lebih lemah. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya ini menyerang satu persatu, tirai cahaya sihir bergetar sedikit dalam sekejap dan vitalitasnya rusak parah. Ji Yuzi terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa ini adalah kekuatan magis yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tetapi sangat dahsyat. Masing-masing segel rune ini tampaknya mampu memanfaatkan sedikit kekuatan hukum langit dan bumi, sehingga kekuatan yang mereka hasilkan sangat dahsyat. Dengan kekuatan Ji Yuzi yang dahsyat, ia masih dapat menahan puluhan atau bahkan ratusan segel rune, tetapi jika lebih banyak rune diaktifkan satu persatu untuk menyerang, cepat atau lambat ia tidak akan mampu menahannya. Adik Su, cepat singkirkan jaring besar itu, teriak Ji Yuzi cemas. Ia tak berani melawan Limuran sendirian lagi. Namun, setelah segel 10.000 rune diaktifkan, segel itu tidak akan ada habisnya. Selama Limuran mengaktifkan rune dengan cukup cepat, akan ada segel rune tak berujung yang melesat ke segala arah. Ji Yuzi tidak hanya terjebak di dalam dan tidak dapat melarikan diri bahkan ketika Penatua Nasu ingin mengambil kembali jaring mitian, dia merasakan kekuatan penyegel yang sangat kuat yang dengan kuat menjebak jaring tersebut, mencegahnya untuk berhasil mengambilnya kembali. Ji Yuzi menepukkan beberapa telapak tangan secara berturut-turut, lalu mengendalikan payung giok hitam untuk terus melancarkan berbagai serangan naga ajaib dan panah ajaib, tetapi dalam menghadapi segel rune yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dengan tenang diselesaikan satu persatu. Limuran tetap tenang dan terus merapal mantra dengan 10 jarinya. Cahaya rune diaktifkan satu demi satu, berubah menjadi lapisan segel cahaya yang mengenai Ji Yuzi, membuat cahaya sihir pelindung di sekitarnya semakin lemah. Setelah beberapa tarikan napas,
semua orang menyaksikan tanpa daya saat cahaya ajaib di sekitar Ji Yuzi perlahan meredup, lalu beberapa celah pun pecah. Meskipun Ji Yuzi tiba-tiba mengerahkan kekuatan sihirnya untuk memperbaiki cahaya ajaib pelindung, cahaya itu segera hancur total oleh sejumlah besar segel rune. Ji Yuzi buru-buru menggunakan teknik disintegrasi ibel surgawi, dan kekuatan magisnya berubah menjadi cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba melarikan diri. Kemudian, segel 10.000 rune menyelimuti seluruh area. Setiap sinar cahaya sihir yang dilepaskan Ji Yuzi terkena beberapa segel rune. Dalam sekejap, semua cahaya sihir itu padam satu persatu. Sosok Ji Yuzi muncul kembali di tempat semula, tetapi ia bahkan lebih lemah. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ia menatap Limuran dengan memohon. Rekan Taois Rao. Tanpa menunggu Ji Yuzi selesai memohon belas kasihan, Limuran tiba-tiba mengaktifkan puluhan segel rune dan menyerang Ji Yuzi sekaligus. Meskipun Ji Yuzi juga berlatih teknik pemurnian tubuh sihir, ia terkena cahaya rune yang mengandung jejak kekuatan hukum langit dan bumi. Energi sejatinya langsung menghilang dan napasnya pun menghilang. Serangan cahaya rune ini sangat istimewa. Meskipun membasmi Ji Yuzi dengan kekuatan guntur, itu tidak melukai tubuhnya sama sekali. Limuran segera berhenti berlatih teknik tersebut. Rune spiritual yang tersisa segera kembali ke mutiara 10.000 rune. Limuran menghela napas lega. Saat ini, seluruh tubuhnya berkeringat. Mantra yang baru saja ia ucapkan juga merupakan tantangan besar baginya. Limuran kemudian mengumpulkan tas penyimpanan Ji Yuzi, payung giok hitam, dan harta lainnya satu persatu, lalu mengulurkan jarinya dan menembakkan bola api, mengubah tubuh Ji Yuzi menjadi abu. Seorang kultivator ibel terkenal di tahap tengah alam tubuh sejati dihancurkan dengan cara ini. Segel 10.000 rune benar-benar sesuai dengan reputasinya, gumam Sang Guan Sue. Segel itu hanya mengaktifkan lebih dari 1.000 rune untuk membasmi seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah hidup-hidup. Jika 10.000 rune itu benar-benar dilepaskan, bahkan seorang kultivator tubuh sejati tingkat akhir pun akan kesulitan untuk melawannya. Pantas saja guru kita dikalahkan oleh jurus ini dulu. Namun, rekan Daois Li baru berada di tahap awal kultivasi tubuh sejati. Saya khawatir mengaktifkan segel 1000 jimat sudah batas kemampuannya. Dia mampu mengandalkan kekuatan magis peninggalan Tianxuan, dan sebagai kultivator tubuh sejati tahap awal, dia mampu membasmi seorang kultivator tubuh sejati tahap menengah dalam sekali tebas. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan terkenal di seluruh dunia. Adegan Ji Yuzi dibasmi oleh Limuran terlihat jelas oleh beberapa kultivator di dekatnya. Ling Xuer dan Raja Ibel Agung dari suku Kuiniu tentu saja terkejut dan gembira, tetapi Tetua Su ketakutan setengah mati. Tetua Su sangat jelas tentang kekuatan Ji Yuzi, yang bahkan lebih besar darinya. Bahkan Ji Yuzi pun dibasmi oleh Limuran hanya dalam belasan tarikan napas, jadi berapa lama dia bisa bertahan. Terlebih lagi, ada Ling Xuer dan orang lain di sekitar yang memperhatikan dengan saksama. Penatua Su ingin mengambil kembali jaring mitian dan melarikan diri, tetapi mendapati bahwa jaring mitian masih terperangkap oleh Limuran dengan lapisan ruang lubang hitam dan tidak dapat diambil kembali. Ia tidak berani menunda dan langsung meninggalkan harta karun itu dan melarikan diri. Ling Xuer tidak mengejar Tetua Su tanpa henti. Niat awalnya hanyalah untuk membantu Limuran keluar dari masalah. Meskipun Tetua Su berhasil lolos, jaring besar masih menutupi Limuran. Limuran meraih jaring besar itu dengan kedua tangan dan menariknya sekuat tenaga. Dengan serangkaian suara berderak, ia berhasil merobek jaring itu. Limuran tercengang. Jaring raksasa ini sangat kuat, tetapi saat ini tidak memiliki kekuatan sihir. Jaring ini telah diserang oleh Ling Xuer dan yang lainnya beberapa waktu lalu, dan tidak dapat lagi menahan kekuatan Limuran yang luar biasa besar. Limuran terbang keluar dari celah jaring mitian, lalu meremas jaring mitian yang rusak menjadi bola dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Kultivator Ibel dari Sekte Jiwa Api yang awalnya bertikai dengan Raja Ibel Banteng, melihat salah satu dari dua tetua Sekte Ibel Surgawi telah tewas dan yang lainnya telah melarikan diri, tentu saja tidak berani melanjutkan pertarungan sendirian. Ia buru-buru menyapukan cahaya pedang yang tajam, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk berubah menjadi cahaya Ibel dan melarikan diri ke kejauhan. Limuran membungkuk kepada Periling dan yang lainnya dan berkata, "Terima kasih Periling dan rekan Daois Niu karena telah datang menyelamatkan kami." Ia tanpa basa-basi berkata langsung, "Saya menduga 5 sekte Ibel utama memprovokasi perang ini untuk membentuk formasi sihir bernama Formasi Roda Darah. Mereka akan menggunakan esensi kehidupan dan kekuatan reinkarnasi para kultivator yang dikorbankan untuk memurnikan harta karun seperti pil roda darah. Oleh karena itu, kita harus segera menghentikan perang ini untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu dan membiarkan konspirasi sekte Ibel berhasil." Pil roda darah. Ling Xuer sedikit mengernyit. "Aku, Niu, belum pernah mendengar tentang harta karun sekejam itu," kata Raja Ibel Agung suku Kuiniu dengan ragu.
Hati Limuran tergerak. Ia tak sanggup menceritakan tentang jiwa Ibel kepada orang lain, jadi ia menggunakan nama Tianxuan dan berkata, aku melihat ini di kitab suci peninggalan senior Tianxuan. Sekte Ibel memang mampu membentuk formasi roda darah. Seperti yang diduga, Raja Ibel Agung dan yang lainnya langsung mempercayai nama Tianxuan begitu mendengarnya. Ia mengangguk dan berkata, rekan Taois Tianxuan telah mengumpulkan banyak kitab suci dari seluruh dunia, termasuk teknik sihirnya. Ia tahu jauh lebih banyak daripada kita semua. Karena kitab-kitab suci ini adalah kitab suci yang ditinggalkannya, kemungkinan besar kitab-kitab itu benar. Rekan Taois Niu, mohon perintahkan suku Ibel untuk segera menarik pasukan mereka. Periling, mohon juga beritahu semua rekan Taois Sekte Suling tentang masalah ini. Saya juga akan segera pergi dan membahasnya dengan para tetua kuil Sanxing lainnya. Setelah Limuran mengatakan ini, ia segera terbang menuju medan perang utama. Terjadi kekacauan di sekitar medan perang. Limuran baru saja terbang beberapa mil ketika dua kultivator tahap tubuh sejati kebetulan terbang ke sini setelah bertarung satu sama lain. Salah satunya adalah Si Laosan yang terkenal kejam. Meskipun Limuran tidak berteman dengan Si Laosan dan tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya, ia dan Si Laosan sama-sama mewakili kekuatan yang benar saat itu dan dapat dianggap sebagai rekan seperjalanan. Ketika ia melihat Si Laosan sedang diburu oleh seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh aslinya, ia hanya menawarkan bantuan. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, ia memanggil tongkat Kanglong. Limuran memegang tongkat Kanglong di tangannya, berteriak keras, dan menghantamkan tongkat itu ke arah kultivator Ibel. Kekuatan tongkat itu sangat dahsyat, bayangan tongkat emas yang berat itu berjadewa bagai gunung, dan seketika tekanan dahsyat menyelimuti seluruh tubuh sang kultivator Ibel. Sang kultivator Ibel diam-diam terkejut, tetapi tidak panik. Ia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk segera menembus tekanan tak terlihat yang dahsyat dari bayangan tongkat itu, lalu ia mengayunkan tubuhnya dan mencoba menghindar ke belakang. Limuran awalnya bermaksud memaksa lawan mundur. Dengan kecepatan dan kekuatan dahsyat seorang kultivator tahap tengah tubuh sejati, ia tidak akan pernah terkena tongkatnya. Tanpa diduga, saat sang kultivator Ibel ingin menghindar, dia tiba-tiba mengerang, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia membeku di tempat sesaat. Tongkat Limuran menghantam kultivator Ibel dengan keras. Meskipun kultivator Ibel telah mencapai tahap tengah kultivasi tubuh sejati, cahaya sihir pelindung di tubuhnya tidak cukup untuk menahan kekuatan dahsyat tongkat Kanglong. Cahaya sihir itu langsung hancur, dan tubuh kultivator Ibel terkena kekuatan dahsyat dan meledak menjadi kabut darah dengan suara bang. Limuran tercengang. Ia tidak menyangka lawannya tidak menghindari tongkatnya atau menggunakan senjata sihir pertahanan apapun untuk melawan. Namun, ia langsung berpikir bahwa kultivator Ibel itu sepertinya tiba-tiba terkena serangan racun sebelum terkena serangannya, membuatnya tak bisa bergerak untuk sesaat. Padahal, dengan tingkat kultivasinya, ia bisa dengan mudah menghindarinya. Haha, terima kasih banyak atas bantuanmu, rekan Daois Li. Rekan Daois Li membasmi Ibel murka langit yang terkenal itu dengan satu tongkat, dan dia pasti akan menjadi terkenal. Si Laosan memberi hormat kepada Limuran dengan senyum puas di wajahnya. Limuran berkata dengan tenang, kenapa kau harus berterima kasih padaku? Keahlianmu dalam meracuni orang ini berperan besar dalam membasmi orang ini. Sepertinya meskipun aku tidak bertindak, kau masih bisa membasminya. Kudengar kau jago menggunakan racun. Hari ini, aku melihat sendiri bahwa itu memang benar. Saudara ketiga Xie sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Limuran bisa mengetahui petunjuk secepat itu. Ia tersenyum dan berkata, meskipun reputasiku mungkin tidak baik, aku jelas bisa membedakan rasa terima kasih dan dendam, dan aku akan selalu membalas budi. Rekan Taois Li telah membantuku hari ini, jadi aku berutang budi padamu. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Limuran tidak menyangka pihak lain akan benar-benar membalas kebaikannya. Ia tidak ingin terus terlibat dengan orang ini, jadi ia segera membungkuk dan terus terbang ke depan. Tiba-tiba, Limuran tertarik pada pertarungan di bawahnya. Itu adalah pertarungan antara sekelompok kultivator wanita dan sekelompok kultivator Ibel dengan Ibel api. Pemimpin para kultivator wanita itu tak lain adalah biarawati Tao Yuki dari kuil Miaoyin. Di antara para kultivator perempuan ini, beberapa berpakaian seperti orang awam, dan sebagian besar berpakaian seperti biarawati Tao. Mereka jelas merupakan kultivator kuil Miaoyin. Orang-orang yang melawan kuil Miaoyin adalah sekelompok kultivator dari Sekte Jiwa Api, dan ada juga sesepuh tubuh sejati tahap awal dari Sekte Jiwa Api yang bertarung dengan Yuki dalam keadaan buntu. Tampaknya ada sisa-sisa formasi Sekte Ibel di sini, sehingga api Ibel dan energi Ibel murni ada di mana-mana, yang sangat mengurangi kekuatan para kultivator kuil Miaoyin dan memberi para kultivator Sekte Jiwa Api keuntungan yang lebih besar. Meskipun para kultivator Sekte Miaoyin memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Limuran mengerutkan kening. Karena ia telah melihat mereka, tentu saja ia harus menyelamatkan mereka. Dan Ah Yue kemungkinan besar ada di antara mereka. Limuran tidak memperhatikan sosok Ah Yue di antara kerumunan. Ia langsung terbang ke arah kultivator ibel dari Sekte Jiwa Api dan memukulnya dengan tongkat lain. Tongkat itu begitu kuat sehingga mengejutkan kultivator ibel itu, meskipun jarak mereka lebih dari 100 kaki. Ia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari kekuatan tak terlihat yang dibawa oleh bayangan tongkat itu, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Limuran tidak mengejarnya, tetapi hanya melihatnya melarikan diri dengan dingin. Terima kasih, Saudara Li, atas bantuanmu. Yuki membungkuk pada Limuran dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Limuran mengangguk, melirik kedua biksu yang masih bertarung sengit di bawahnya, lalu memanggil tongkat giok yang bertatahkan mutiara 10.000 simbol. Dia dengan lembut mengayunkan tongkat giok itu, mengaktifkan beberapa mantra tingkat atas yang terukir di atasnya. Tiba-tiba, lapisan cahaya merah cemerlang muncul di permukaan mutiara Wanfu, lalu bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mutiara Wanfu dan jatuh ke bawah. Bola-bola api kecil ini meledak satu demi satu, berubah menjadi bola-bola api besar yang tak terhitung jumlahnya, yang berjadewa di seluruh langit. Dalam sekejap, sebuah bola api megah jatuh dari langit. Skalanya begitu besar hingga Yuki, yang berdiri di dekatnya, terkejut. Yang lebih mengejutkan Yuki adalah meskipun bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya ini jatuh berkelompok, target mereka semuanya adalah para kultivator Sekte Ibel, dan tidak ada satupun yang secara tidak sengaja melukai para kultivator kuil Miaoyin. Pengendalian Dao Youli atas kekuatan sihirnya begitu hebat, aku sangat mengaguminya, puji Yuki berulang kali. Kelompok biksu Sekte Jiwa Api ini tidak memiliki pemimpin dan menghadapi serangan yang begitu kuat, sehingga mereka tidak berani melawan lagi dan mundur ke belakang. Para biksu Miaoyin tidak berani mengejar terlalu jauh dan mundur. Senior, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Suara seorang gadis terdengar dan terbang ke arah Limuran. Limuran berbalik dan melihat seorang gadis jangkung dengan tubuh yang cukup cantik. Wajahnya tampak samar-samar familiar. Kau Ah Yue. Limuran tersenyum tipis. Kau, gadis kecil yang dulu, kini telah tumbuh menjadi seorang kultivator wujud Dharma yang anggun. Jika wanita ini tidak mengambil inisiatif untuk mengenalinya, Limuran akan membutuhkan banyak upaya untuk mengenalinya di antara para praktisi wanita di kuil Miaoyin. Karena aku bertemu denganmu lagi, senior, aku bersedia mengikutimu dalam kultivasi dan melayanimu sebagai balasan atas jasamu yang telah menyelamatkan hidupku. Sambil membungkuk, Ayue berkata, dulu, Ayue masih kecil, belum bisa mengurus dirinya sendiri, jadi merepotkanmu untuk selalu bersamanya. Tapi sekarang, Ayue adalah seorang kultivator wujud Dharma. Dia tidak akan merepotkanmu, dan bahkan bisa mengurus beberapa urusan sepele untukmu. Limuran tertegun mendengar ini, tetapi ia cukup tergoda. Ia tidak memiliki kekuatan sendiri di negeri besar Middle Earth, juga tidak memiliki murid yang dapat dipercaya. Jika ia memiliki Ah Yue di sisinya untuk membantunya, segalanya akan jauh lebih mudah. Rekan Taois Yuki, bagaimana menurutmu? Tanya Limuran kepada Yuki. Lagi pula, Ah Yue masih seorang biksu di kuil Miaoyin saat itu. Yuki tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku tidak keberatan. Aku akan mengikuti pengaturan rekan Daois Li. Limuran mengangguk dan berkata kepada Ayue, tidak perlu terburu-buru. Kita akan membahasnya setelah pertempuran. Jaga dirimu. Ya, Ayue membungkuk hormat kepada Limuran, dan memperhatikannya pergi bersama Yuki. Limuran melewati cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya, api, dan kekuatan magis lainnya, hampir melintasi setengah medan perang, dan akhirnya bertemu dengan Taois Wuji dan beberapa tetua kuil Sanxing lainnya. Dia segera mengirim pesan kepada Taois Wuji dan yang lainnya, memberitahu mereka tentang formasi roda darah dan pil roda darah. Pendeta Tao Wuji dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini dan bingung harus berbuat apa. Lebih baik segera beritahu tetua agung dan yang lainnya, biarkan mereka yang memutuskan, kata Taois Wuji, lalu mengeluarkan catatan transmisi suara. Pendeta Tao Wuji sedang menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu tetua agung kuil Sanxing, Master Sugu, tentang tebakan Limuran, ketika tiba-tiba, suara terompet panjang terdengar dari dalam perkemahan Ibel. Segera setelah itu, semua pembudidaya setan mundur setelah mendengar bunyi terompet. Hah! Taois Wuji terkejut. Para kultivator Ibel benar-benar mengambil inisiatif untuk mundur. Limuran juga tercengang. Kultivator Ibel itu mundur atas inisiatifnya sendiri, jelas tidak berniat untuk memurnikan pil roda darah. Apakah tebakanku salah? Gumam Mohun, dia juga bingung. Pertempuran belum diputuskan, dan kekuatan Ibel memiliki peluang besar untuk menang. Mengapa mereka menyerah begitu cepat? Limuran dan para kultivator saleh lainnya memiliki pemikiran serupa dan semuanya bingung dan heran. Meskipun pasukan kultivator Ibel mundur,
mereka tetap tertib. Banyak kultivator dan kapal perang juga tertinggal, sehingga tidak terjadi kekacauan. Sekte-sekte utama dari jalan kebenaran tidak berani melanjutkan terlalu jauh, karena takut terjerumus ke dalam perangkap para pembudidaya jahat. Setelah melihat pemandangan ini, para kultivator tahap tubuh sejati yang saling menahan di kejauhan semuanya berhenti dan kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Pertarungan sengit yang menyatukan kekuatan terkuat di dunia kultivasi abadi bumi tengah hanya berlangsung setengah hari dan berakhir begitu saja. Guru Sugu dan 5 biksu agung lainnya dari jalan lurus juga kembali dari ketinggian satu demi satu. Haha, tampaknya Suster Junior Yun dan yang lainnya telah menyelesaikan misi mereka, kata Guru Sugu sambil tersenyum. Limuran dan yang lainnya tercengang mendengar ini, bingung. Hanya beberapa tetua yang tersenyum, jelas memahami sesuatu. Apa maksudmu, kakak senior Sugu? Mundurnya para kultivator Ibel sebenarnya ada hubungannya dengan adik junior Yun. Tanya Taois Wuji penasaran. Master Sugu mengangguk dan berkata, sampai di sini, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bahkan, selain mengumpulkan pasukan untuk melawan Ibel secara langsung, 5 sekte utama kami juga diam-diam telah mengirim sekelompok kultivator elit untuk menyerang bagian belakang sekte-sekte Ibel utama. Sebagian besar master sekte Ibel ada di sini, jadi wajar saja jika kekuatan mereka yang ditempatkan di sekte terbatas. Kami diam-diam telah mengirimkan tim elit yang terdiri dari lebih dari selusin kultivator tahap tubuh sejati untuk menyerang bagian belakang sekte Ibel, sehingga menempatkan para kultivator Ibel dalam dilema. Sekarang pasukan kultivator Ibel telah mundur, mungkin karena pencapaian luar biasa para kultivator seperti Saudari Yun. Limuran tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja Peri Yun tidak muncul dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Ternyata dialah yang akan menjalankan misi rahasia ini. Tindakan ini harus sangat rahasia dan mendadak agar efek yang diinginkan tercapai. Jika tidak, jika Sekte Ibel bersiap dan memasang jebakan, Peri Yun dan yang lainnya tidak akan pernah kembali. Meskipun Limuran adalah keturunan Tianxuan, asal-usulnya tidak diketahui dan ia hanyalah seorang tetua tamu. Tentu saja, ia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini bahkan tetua penting seperti Taois Wuji pun tidak tahu apa-apa tentangnya. Tak lama kemudian, pasukan pembudidaya setan terbang pergi menggunakan kapal perang. 5 kultivator Ibel hebat yang berada di tahap akhir tubuh sejati mereka dan beberapa kultivator Ibel tingkat tinggi lainnya, setelah mengawal pasukan kultivator Ibel pergi, juga mengaktifkan susunan teleportasi dan terbang dalam kilatan cahaya merah muda. Aneh, gumam Guru Sugu tiba-tiba, para kultivator Ibel sudah mundur semua. Sepertinya Suster Junior Yun dan yang lainnya seharusnya berhasil. Kenapa kita belum menerima kabar apapun dari mereka? Saat Guru Sugu berbicara, dia mengeluarkan jimat giok ungu. Limuran langsung mengenalinya. Itu adalah jimat transmisi suara tingkat tinggi. Selama ada sepasang jimat seperti itu, informasi dapat ditransmisikan hingga jarak yang sangat jauh. Guru Sugu mengaktifkan jimat transmisi suara dan membisikkan beberapa kata. Sesaat kemudian, Tuan Sugu menerima balasan. Setelah mendengar pesan dari Peri Yun di pesan transmisi suara, ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Apa, adik Yun dan yang lainnya belum bertindak? Guru Sugu tertegun, tampak heran. Para biksu besar dari sekte lain juga mengeluarkan jimat transmisi suara mereka dan menghubungi biksu dari sekte mereka sendiri yang bertanggung jawab atas serangan diam-diam di belakang sekte Ibel. Tak lama kemudian, mereka menerima balasan yang sama. Apa yang terjadi? Tuan Sugu dan yang lainnya bingung. Peri Yun dan yang lainnya belum melancarkan serangan diam-diam, tetapi para pembudidaya Ibel sudah mengambil inisiatif untuk mundur. Ini sungguh aneh. Apapun yang terjadi, biarkan Suster Yun Yun dan yang lainnya segera kembali. Mereka tidak boleh jatuh ke dalam perangkap para kultivator jahat, kata Master Sugu sambil mengerutkan kening. Luo Buping, Tetua Agung Sekte Tujuh Pedang, berkata, kami diam-diam telah menempatkan sejumlah mata-mata di 5 sekte besar, tetapi kami belum berhasil mengumpulkan informasi apapun. Mereka tidak tahu mengapa para kultivator Ibel tiba-tiba mundur, mereka hanya menerima perintah dan tidak punya pilihan selain patuh. Semua orang bingung. Para pembudidaya Ibel telah merencanakan dengan cermat selama ratusan tahun untuk membangun Arai Agung Surga di dalam penghalang tanda langit, bahkan sampai memicu perang antara kebaikan dan kejahatan. Saat itu, perang baru saja dimulai, dan para Ibel belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan, tetapi mereka buru-buru mundur dan sepenuhnya meninggalkan penghalang tanda langit. Sungguh tak terbayangkan. Pasukan pembudidaya Ibel mungkin akan kembali. Bagaimanapun, mari kita hancurkan formasi Tongtian sepenuhnya dulu, saran Taois Wuji. Guru Sugu dan yang lainnya mengangguk, menyetujui pernyataan Taois Wuji. Saudara muda Li, kamu pernah menjelajahi formasi Tongtian sebelumnya, jadi ikutlah dengan kami, kata Guru Sugu tiba-tiba kepada Limuran. Ya, Limuran setuju. 5 tetua agung,
memimpin selusin kultivator tubuh sejati, terbang menuju tempat di mana pasukan kultivator Ibel awalnya berada. Penghalang tanda langit ada di sini, kata Master Sugu sambil menunjuk ke suatu tempat di udara. Penghalang tanda langit awalnya adalah wilayah kuil Sanxing, dan baru diambil alih oleh kekuatan Ibel 100 tahun terakhir, jadi Master Sugu sangat mengenalnya. Tetua Agung Sekte Suling, Master Yuxu, mengangguk, tetapi pandangannya beralih ke susunan teleportasi di bawah. Melalui susunan teleportasi inilah para kultivator Ibel tingkat tinggi pergi. Susunan teleportasi ini sepertinya rusak. Apakah rekan Daois Yuxu masih bisa menemukan misterinya? Tanya Master Sugu dengan sebuah ide di benaknya. Ia tahu bahwa Master Yuxu cukup mahir dalam seni formasi. Yuxu Zenren memusatkan perhatian pada formasi itu dan mengamatinya dengan saksama sejenak. Ia berkata, ini jelas merupakan susunan teleportasi terarah, tetapi formasi di ujung sana telah hancur, jadi susunan teleportasi ini tidak dapat diaktifkan sekarang. Namun, dilihat dari skala formasi ini, seharusnya ini merupakan susunan teleportasi jarak jauh yang sangat jauh, jarak yang cukup untuk menjangkau seluruh negeri Middle Earth. Sejauh ini, Tuan Sugu terkejut lagi. Jika para kultivator Ibel tingkat tinggi itu hanya ingin menghindari pertempuran, teleportasi ribuan mil jauhnya saja sudah cukup. Mengapa mereka perlu menyiapkan susunan teleportasi jarak sangat jauh di sini sebelumnya? Rekan Daois Yuxu, dapatkah kau memberitahu kemana susunan teleportasi ini mengarah? Tanya Master Sugu lagi. Yuxu Zenren menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin tentang ini. Aku hanya bisa menilai dari pola pada susunan teleportasi bahwa susunan ini mengarah ke barat. Teleportasi ke barat, Tuan Sugu dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar ini. Tidak ada yang istimewa dari beberapa prefektur besar di sebelah barat negeri Middle Earth, dan prefektur-prefektur itu awalnya diduduki oleh pasukan Ibel. Mereka benar-benar sudah berteleportasi begitu jauh. Sepertinya mereka tidak akan kembali, kata Master Sugu. Mari kita hancurkan formasi Tongtian dulu. Beberapa biksu agung mengangguk. Luo Buping berinisiatif berkata, biarkan aku menghancurkan segel penghalang ini. Setelah berkata demikian, Luo Buping mengulurkan telapak tangannya dan mengayunkannya ke udara, menggunakan tangannya sebagai pedang untuk membuat tebasan palsu. Cahaya pedang yang tajam melesat keluar dari tepi telapak tangannya, melintasi langit, dan langsung membelah kekosongan menjadi dua. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di celah-celah kehampaan, dan pada saat yang sama, sejumlah besar energi langit dan bumi murni keluar, yang persisnya adalah energi di penghalang Tianhen. Ilmu pedang saudara Luo memang telah mencapai kesempurnaan, di mana seseorang benar-benar dapat digambarkan menyatu dengan pedang. Ia dapat melepaskan jurus-jurus pedang yang begitu dahsyat bahkan tanpa perlu menggunakan pedangnya, puji Dewa Sugu. Kemudian, dia melesat ke celah itu dan menjadi orang pertama yang memasuki penghalang Tianhen. Limuran dan para kultivator lainnya mengikuti dari belakang dan masuk, termasuk Periling. Saudara muda Li, di mana formasi Tongtian? Tolong tunjukkan jalannya, kata Guru Sugu kepada Limuran. Kultivator tingkat tinggi memiliki ingatan fotografis. Meskipun Limuran baru sekali ke sini, ia sudah mengingat medannya dengan jelas. Ia melihat sekeliling dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Itu tidak jauh di depanmu di sebelah kanan. Silakan ikuti aku, kata Limuran, lalu terbang maju. Dipimpin olehnya dan Periling, semua orang segera tiba di dekat formasi Tongtian. Sepanjang perjalanan, mereka hanya melihat beberapa kultivator Ibel tahap Dharma, dan tidak menemui satupun kultivator Ibel tahap tubuh sejati. Ketika para kultivator Ibel dalam fase Dharma melihat para guru luhur ini, mereka ketakutan dan tidak berdaya untuk melawan sama sekali. Aneh, tempat sepenting ini, tapi mereka tidak mengirimkan penggarap Ibel tahap tubuh sejati untuk menjaganya. Mungkinkah penggarap Ibel tahap tubuh sejati yang menjaga tempat ini sudah dievakuasi bersama pasukan sejak awal? Mereka sangat cepat, pikir Limuran dalam hati. Dua kultivator di tahap awal tubuh sejati tetap tinggal untuk menangkap para kultivator Ibel di tahap fase Dharma, sementara kultivator besar yang tersisa dan yang lainnya mengikuti Limuran ke dalam formasi Tongtian untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, Limuran semakin terkejut. Formasi raksasa ini awalnya mengandung energi Ibel yang sangat kaya dan murni, tetapi kini telah lenyap sepenuhnya. Sebenarnya itu formasi kosong, Yuxu Zenren mengerutkan kening dan bergumam, formasi Agung Tongtian ini hanyalah fasad, tetapi kenyataannya itu hanyalah formasi kosong, dan semua harta karun inti yang menyusun formasi itu telah disingkirkan. Hati Limuran bergetar mendengar ini. Untuk menyingkirkan formasi sebesar itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari, dan itu tidak mungkin selesai dalam sekejap. Dengan kata lain, formasi besar ini telah dievakuasi jauh sebelum perang antara kebaikan dan kejahatan dimulai. Dengan kata lain, para penggarap Ibel tampaknya telah mengantisipasi bahwa mereka akan ditolak, jadi mereka menyerahkan formasi besar ini terlebih dahulu. Karena para pembudidaya Ibel telah menyerah,
mengapa mereka berkumpul di sini untuk bertempur hebat dengan orang-orang benar. Selama para kultivator Ibel mengumumkan masalah ini, perang ini bisa dihindari. Selama para kultivator Ibel tidak bersikeras membangun formasi besar Tongtian, jalan lurus tidak akan berperang dengan para kultivator Ibel dengan cara apapun. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan para Ibel besar itu? Master Sugu mengerutkan kening, menjadi semakin bingung. Pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan ini, yang telah lama dipersiapkan oleh kedua belah pihak, hanya berlangsung setengah hari sebelum para kultivator Ibel mundur. Pasukan kebenaran berhasil memukul mundur para kultivator Ibel dan merebut kembali penghalang Skyscar. Formasi Agung Tongtian kini telah lenyap. Tujuan sekte-sekte kebenaran utama tampaknya telah tercapai, tetapi ekspresi para makhluk kebenaran tingkat atas ini bahkan lebih serius. Setan-setan tua itu sangat cerdik dan tidak akan pernah memulai perang yang tidak akan menguntungkan mereka tanpa alasan. Meskipun aku tidak tahu apa rencana mereka, itu jelas tidak sederhana, Luo Buping menunjukkan ekspresi khawatir. Bahkan kontak tingkat tubuh asli yang kami atur di antara para pembudidaya Ibel tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun sebelumnya. Sepertinya rencana para hantu tua itu tersembunyi sangat dalam. Mereka berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang pasti menggemparkan. Manusia sejati Yuxu juga menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang sangat bingung, wajah Limuran tiba-tiba berubah. Ia merasakan jimat transmisi suara tingkat tinggi di tas penyimpanannya telah merespons. Jimat transmisi suara tingkat tinggi ini adalah harta yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan para biksu Sekte Tianshan. Limuran merasa ada yang tidak beres karena ini adalah jimat transmisi suara darurat berwarna emas. Kecuali jika Sekte Tianshan menghadapi masalah besar, mereka tidak akan menggunakan jimat ini dengan mudah. Limuran segera mengeluarkan jimat transmisi suara, membungkusnya dengan kesadaran ilahi, dan memahami informasi yang disampaikannya. Wajah Limuran tiba-tiba menjadi sangat marah, dan kemudian sangat sedih. Rekan Taois Li, apa yang terjadi? Periling memperhatikan perubahan ekspresi Limuran. Suasana hati Limuran sedang baik dan jarang terpengaruh emosi. Meskipun ia tidak tanpa ekspresi, ia jarang menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Namun kali ini, wajah Limuran memucat, matanya sedikit merah, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas sekali ia sangat marah. Limuran berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Ia berkata perlahan, aku tahu kemana perginya para kultivator hebat Sekte Ibel itu. Baru saja, separuh kota Liangzhu di kerajaan Xiliang, dunia kultivasi wilayah barat, tiba-tiba diselimuti energi Ibel yang tak terbatas, dan jutaan manusia terbasmi dalam sekejap. Siapa lagi yang bisa membasmi jutaan manusia dalam waktu sesingkat itu, kalau bukan para kultivator hebat Sekte Ibel bumi tengah itu? Pantas saja susunan teleportasinya mengarah ke barat. Ternyata mereka pergi ke wilayah barat. Yuxu Zhenren tiba-tiba menyadari. Ia berkata, rekan Daois Li punya banyak informasi. Ia benar-benar mengetahuinya begitu cepat. Limuran menggelengkan kepala dan mendesah, bukan karena pengetahuan saya luas, melainkan karena saya seorang kultivator dari Sekte Tianshan di wilayah barat. Kota Xiliang terletak tepat di kaki Sekte Tianshan. Saya pernah berjanji secara pribadi kepada pemimpin Sekte Tianshan sebelumnya bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Sekte Tianshan dan ratusan juta rakyat biasa di Xiliang. Saya tidak pernah membayangkan bencana seperti itu akan terjadi saat saya berkelana di Middle Earth. Jadi, rekan Daois Li berasal dari wilayah barat, manusia sejati Yuxu menghiburnya. Rekan Daois Li, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. 5 kultivator hebat dari Sekte Ibel menyerang begitu tiba-tiba. Bahkan jika rekan Daois Li berada di Sekte Tianshan, dia mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Master Sugu mengangguk dan berkata, kota Xiliang adalah kota fana terdekat dengan negara Middle Earth yang agung. Para kultivator Ibel memilih untuk menyerang di sana, sehingga sulit untuk bertahan. Mereka kemungkinan besar membasmi jutaan manusia fana untuk mengumpulkan jiwa mereka dan menyempurnakan lebih banyak panji pemanggil jiwa. Limuran menggelengkan kepala dan berkata, bagaimana mungkin para kultivator Ibel hebat di tahap akhir tubuh sejati tertarik pada senjata ajaib seperti panji pemanggil jiwa, apalagi menyerangnya sendiri. Kemungkinan besar mereka melakukan ini untuk menyempurnakan pil roda darah. Dan menurut laporan dari para pengikut Sekte Tianshan, ketika jutaan manusia dibantai, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, yang merupakan tanda bahwa formasi roda darah telah diaktifkan. Akulah pemimpin Sekte Tianshan saat ini. Sekarang Sekte Ibel Bumi Pusat sedang membantai jutaan manusia di kaki Gunung Tianshan. Kebencian ini sedalam kebencian klan Tumen. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Limuran mengucapkan kata-kata ini sambil menggertakkan gigi. Sejak memasuki dunia kultivasi abadi, ia jarang sekali semarah ini. Sekalipun musuhnya adalah 5 Sekte Ibel yang sangat kuat, Limuran tidak berniat menyerah.
Mohun telah mengenal Limuran selama bertahun-tahun dan tahu bahwa Limuran benar-benar murka. Ia mendesah pelan dan berkata, Jalan Ibel punya rencana seperti itu. Aku tak pernah menyangka mereka begitu siap dan bertindak begitu tiba-tiba. Bahkan jika kau berada di Sekte Tianshan, kau tak akan mampu membela diri. Aku khawatir lebih dari itu. Meskipun Limuran sangat marah, pikirannya tidak kacau. Ia berkata kepada jiwa Ibel, jika para pembudidaya Ibel hanya ingin membasmi jutaan manusia untuk menyempurnakan pil roda darah, mereka hanya perlu bersiap secara diam-diam lalu tiba-tiba bertindak. Tidak perlu memprovokasi perang antara kebaikan dan kejahatan ini. Mereka pasti punya rencana yang lebih besar. Pil roda darah hanyalah satu langkah. Limuran kemudian berkata kepada Master Sugu dan para kultivator saleh lainnya, menurut laporan dari para murid Sekte Tianshan, para kultivator Ibel segera mundur setelah membantai 1 juta manusia di kota Siliang dan tidak lagi berada di negara ini. Mereka tiba-tiba datang dan pergi dengan cepat, tanpa penundaan. Ini jelas menunjukkan persiapan yang cermat dan bukan rencana yang dibuat-buat. Meskipun pembasmian 1 juta manusia untuk memurnikan pil roda darah mungkin tampak tidak terkait dengan perang antara kebaikan dan kejahatan, para kultivator Ibel memilih untuk menyerang tepat setelah perang. Pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi. Sugu Zenren dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Kata-kata Limuran bertepatan dengan kekhawatiran mereka. Apa gunanya pil roda darah? Tanya Luo Buping. Limuran menjawab, saya tidak sepenuhnya yakin tentang kegunaan pil roda darah. Konon, pil ini dapat digunakan untuk mengembangkan semacam kemampuan mata jahat yang disebut mata roda darah, dan juga dapat digunakan untuk mematahkan beberapa batasan kuat dengan kekuatan reinkarnasi yang terkandung di dalamnya. Ada juga yang mengatakan bahwa pil roda darah disempurnakan dengan mengorbankan banyak nyawa, sehingga dapat mencapai efek ajaib menukar nyawa dengan nyawa, menghidupkan kembali orang mati, tetapi saya tidak yakin. Yuxu Zenren bergumam, tak satu pun dari 5 kultivator hebat Sekte Ibel yang telah mengembangkan kemampuan mata dewa. Bahkan jika seorang kultivator Ibel mengembangkan mata roda darah, mereka tidak akan mampu memobilisasi 5 Sekte Ibel utama untuk menyempurnakan pil roda darah bagi mereka. Oleh karena itu, para kultivator Ibel yang menciptakan pil roda darah kebanyakan melakukannya untuk melanggar batasan atau untuk menghidupkan kembali orang mati. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada para biksu lainnya, aku teringat sesuatu. Sugu Zenren tiba-tiba berkata, saya juga ingat suatu tempat. Luo Buping, kepala biara Xuankong, dan Tuan Liu semuanya bertukar pandang dan mengangguk sedikit pada saat ini. Mungkinkah kita semua sedang memikirkan hal yang sama? Tanya Guru Sugu, mengapa kita tidak mengatakannya dengan lantang pada saat yang bersamaan? Semua orang mengangguk, lalu berkata hampir serempak wilayah Nanyang. Seperti dugaan kami semua memikirkan wilayah Nanyang. Yuxu Zenren terkejut dan buru-buru berkata, wilayah Nanyang saat ini dijaga oleh Xiao Xianzi dan yang lainnya dari sekte kami. Saya akan segera memberitahu dia untuk meningkatkan kewaspadaannya. Tepat saat manusia sejati Yuxu hendak mengeluarkan jimat transmisi suara, wajah Luo Buping tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengeluarkan jimat transmisi suara yang bersinar dengan cahaya spiritual dari lengannya. Sudah terlambat, Luo Buping mengerutkan kening dan berkata, baru saja, seorang tetua dari sekte kami yang menjaga wilayah Nanyang mengirim pesan bahwa sejumlah besar kultivator Ibel tingkat tinggi tiba-tiba menerobos formasi wilayah Nanyang, termasuk beberapa kultivator hebat di tahap tubuh sejati akhir. Dan Peri Xiao dari sekte Anda adalah kaki tangan internal kultivator Ibel tersebut. Meskipun formasi penjaga gunung wilayah Nanyang dijaga oleh para kultivator dari 5 sekte dan memiliki formasi yang canggih, formasi tersebut telah ditembus oleh upaya gabungan dari kekuatan dalam dan luar. Apa, kakak senior Xiao mata-mata yang ditanam oleh kultivator Ibel? Itu tidak mungkin. Ling Xue ngeri. Ia berkata, alasan aku datang untuk menyelidiki penghalang tanda langit adalah karena kakak senior Xiao yang memerintahkanku. Mendengar ini, Li Muran mencibir dan berkata, sepertinya Peri Xiao dan sekte Ibel sudah merencanakan ini sejak lama. Sejak aku dan Peri Ling memasuki penghalang tanda langit dan menemukan formasi Tongtian, kami telah jatuh ke dalam perangkap sekte Ibel. Sekte Ibel sengaja menyuruh kami menyelidiki dan mempelajari formasi besar Tongtian, lalu menempatkan pasukan di sini, dengan tujuan menarik pasukan yang saleh ke tempat ini. Setelah perang antara kebaikan dan kejahatan dimulai, mereka segera menarik pasukan mereka, pertama-tama membasmi jutaan manusia dan menyempurnakan pil roda darah, lalu segera menyerbu Nanyang. Tujuan mereka adalah untuk memancing harimau menjauh dari gunung, agar rencana mereka berhasil. Kalau saya tidak salah, rencana sebenarnya sekte Ibel terletak di Nanyang. Yuxu Zenren berkata dengan sungguh-sungguh, wilayah Nanyang telah sepenuhnya disegel oleh para kultivator kuno menggunakan api sejati langit dan bumi. Untuk memasuki wilayah Nanyang, seseorang harus menggunakan kemampuan ilahi api spiritual 7 warna. Namun,
Hanya dua tetua di sekte ini yang telah memurnikan api sejati langit ungu di dalam api spiritual 7 warna. Salah satunya adalah adik muda Ling, dan yang lainnya adalah Peri Xiao. Peri Xiao telah memurnikan api sejati langit ungu. Jika dia benar-benar kaki tangan kultivator Ibel, kemungkinan besar kultivator Ibel itu akan berhasil memasuki Nanyang. Apapun niat para Ibel tua itu terhadap wilayah Nanyang, kita harus menghentikan mereka sesegera mungkin, kata Guru Sugu cemas. Karena Peri Ling juga telah mengembangkan api sejati langit ungu, kita juga bisa memasuki wilayah Nanyang dan menghentikan rencana para pembudidaya Ibel itu. Guru Liu juga setuju, ya, meskipun kita tidak tahu apa yang disegel di Nanyang, ajaran leluhur kita telah dengan sangat hati-hati menginstruksikan kita, 5 sekte utama, untuk menjaga Nanyang dengan baik dan tidak pernah membiarkan para kultivator Ibel masuk. Sekarang para kultivator Ibel berusaha keras untuk memasuki Nanyang, mereka pasti punya rencana besar, kita harus menghentikan mereka. Luo Buping menghela napas, meskipun begitu, beberapa susunan teleportasi menuju wilayah Nanyang semuanya telah dihancurkan oleh para kultivator Ibel. Tempat ini sangat jauh dari wilayah Nanyang, dan aku khawatir sudah terlambat bagi kita untuk sampai di sana. Kita akan menggunakan susunan teleportasi terdekat untuk pergi ke gerbang suling terlebih dahulu, lalu terbang ke wilayah Nanyang untuk menghemat waktu, kata Master Sugu. Tanpa menunda lagi, kita berlima, bersama Peri Ling, akan pergi dan melihat apakah kita bisa menghentikan para kultivator Ibel tepat waktu. Sisanya akan bergegas ke wilayah Nanyang sesegera mungkin. Awalnya, hanya segelintir kultivator, termasuk kita, yang tahu tentang ini. Tapi sekarang para kultivator Ibel sudah menyerang wilayah Nanyang, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kami hanya akan menyuruh kalian menunggu. Saat berbicara, Guru Sugu memberitahu Taois Sufeng dan yang lainnya tentang lokasi wilayah Nanyang dan memerintahkan mereka untuk bergegas ke wilayah Nanyang sesegera mungkin untuk memberikan bantuan. Ya, Taois Sufeng dan kultivator tubuh sejati tingkat menengah lainnya dengan hormat menerima perintah itu. Adik Ling, ayo pergi. Master Yuksu mendesah pelan, lalu dengan jentikan lengan bajunya, sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat Ling Suir, lalu mengubahnya dan Ling Suir menjadi 2 sinar cahaya, langsung menembus kekuatan penghalang ruang di sini dan terbang keluar dari penghalang Tianhen. Para kultivator dengan tingkat kultivasi rendah bahkan tidak dapat melihat bagaimana dia menembus penghalang di sini. Para biksu agung lainnya juga berubah menjadi sinar cahaya dan meninggalkan tempat ini. Saudara Sufeng, saya punya dendam yang tak terdamaikan dengan kultivator Ibel itu. Saya juga bersedia pergi ke wilayah Nanyang dan melawan kultivator Ibel itu, kata Limuran kepada Taois Sufeng melalui transmisi suara. Oke, Taois Sufeng tidak ragu-ragu. Sekaranglah saatnya semua sekte besar merekrut orang. Sebagai keturunan Tianxuan, Limuran tentu saja merupakan bakat yang langka. Karena ia berinisiatif untuk menjadi sukarelawan, Taois Sufeng tentu saja tidak akan menolak. Saya punya jimat yang bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Saya bisa meminta saudara senior Sufeng untuk memberitahu saya lokasi wilayah Nanyang, kata Limuran melalui transmisi suara. Di sebuah bukit Loes yang tersembunyi di sebuah negara bagian selatan Middle Earth, sebuah petir tiba-tiba menyambar di udara. Di tengah petir itu, sebuah cahaya terang muncul, dan sosok seorang pemuda muncul dalam cahaya itu. Pemuda ini adalah Limuran. Saat itu, wajahnya pucat pasi, darahnya mendidih, dan ia bahkan memuntahkan seteguk darah dengan suara wow. Limuran buru-buru mengeluarkan ramuan merah tua, menelannya, dan duduk bermeditasi di tempat untuk memurnikannya. Setelah beberapa saat, wajah Limuran berangsur-angsur kembali ke warna kemerahannya, dan napasnya tidak lagi kacau. Limuran tersenyum pahit dan berkata, mengaktifkan jimat 10.000 mil instan secara terus-menerus telah menyebabkan saya mengalami tekanan spasial kumulatif, yang memang sangat tidak nyaman. Suara jiwa Ibel bergema di benaknya, menggunakan jimat 1000 mil instan sesekali saja bukanlah masalah besar bagi seorang kultivator tahap tubuh sejati. Namun, penggunaan terus-menerus adalah hal yang sama sekali berbeda. Kau bahkan menggunakan lebih dari 10 jimat 1000 mil instan berturut-turut hanya untuk mempercepat perjalananmu. Jika bukan karena teknik kultivasi tubuh tingkat lanjut dan fisikmu yang luar biasa kuat, konsekuensinya akan sangat buruk. Seorang kultivator tahap tubuh sejati biasa pasti sudah terhimpit sampai mati oleh tekanan spasial yang luar biasa selama teleportasi. Limuran mengangguk. Aku sangat memahami prinsip ini. Namun, para kultivator tingkat tinggi dari sekte baik dan jahat di alam abadi bumi tengah semuanya menuju wilayah Nanyang. Siapapun yang bisa memasuki wilayah Nanyang lebih awal akan diuntungkan. Jika aku tidak menggunakan jimat 1000 mil instan untuk mengulur waktu, bagaimana aku bisa memasuki wilayah Nanyang secepat mungkin? Jiwa Ibel itu juga memahami pendekatan Limuran. Ia berkata, "Yah, perang antara kebaikan dan kejahatan baru saja berakhir. Pasukan kedua belah pihak belum mundur jauh, tetapi kau sudah tiba lebih dari 100.000 mil jauhnya.
Ini memang jauh lebih cepat daripada kultivator lainnya. Namun, menurut lokasi wilayah Nanyang yang disebutkan oleh Taoist Sufeng, tempat ini masih cukup jauh dari sana. Tekanan spasial yang dapat ditahan tubuhku hampir mencapai batasnya, dan aku tidak dapat terus menggunakan jimat 1000 mil instan. Aku khawatir aku masih akan jauh lebih lambat daripada para kultivator Ibel yang telah dipersiapkan sebelumnya, kata Limuran sambil mengerutkan kening. Cara terbaik untuk melakukan perjalanan jarak jauh adalah dengan menggunakan susunan teleportasi jarak jauh. Dengan menggunakan kekuatan susunan teleportasi khusus, sebagian besar tekanan spasial dapat diatasi. Selama susunan teleportasi cukup canggih, kultivator dapat diteleportasi ke jarak yang sangat jauh. Para pembudidaya Ibel tingkat tinggi itu mampu pergi ke kota Siliang untuk membasmi jutaan manusia untuk memurnikan pil roda darah setelah perang antara kebaikan dan kejahatan, dan kemudian muncul di formasi penindasan gunung wilayah Nanyang, semua berkat formasi teleportasi jarak jauh tingkat tinggi ini. Akan tetapi, susunan teleportasi di sekitar wilayah Nanyang telah dihancurkan oleh para pembudidaya Ibel, jadi bagaimana cara untuk sampai ke sana secepat mungkin adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Setelah hening sejenak, roh Ibel itu berkata, jika kau ingin pergi secepat mungkin, ada cara lain, tetapi kau harus membayar harganya. Metode apa, senior? Tolong beritahu aku. Limuran berpikir. Jiwa Ibel berkata, aku tahu teknik yang disebut pelarian naga Ibel. Teknik ini sangat canggih, terinspirasi oleh darah naga Ibel. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk menjelajah kehampaan tanpa terpengaruh oleh tekanan spasial. Semakin terkonsentrasi garis keturunan naga Ibel seorang kultivator dan semakin tinggi kultivasinya, semakin jauh jangkauannya saat melakukan pelarian naga Ibel. Aku pernah melihat ular piton Ibel berkepala 3 dengan garis keturunan naga Ibel yang terkonsentrasi di alam Ibel. Ia bisa menggunakan pelarian naga Ibel untuk menempuh jarak sejuta mil dalam sekejap. Namun, dengan garis keturunan naga Ibelmu saat ini, kau mungkin hanya bisa mengaktifkan pelarian naga Ibel sekali, dan jaraknya jauh lebih pendek, mungkin hanya beberapa ratus ribu mil. Lagi pula, setelah kau menggunakan pelarian naga Ibel, garis keturunan naga Ibelmu akan sulit diaktifkan kembali dalam waktu singkat, yang setara dengan kehilangan kekuatan sihir garis keturunan ini untuk sementara waktu. Limuran berkata dengan penuh semangat, jika kita bisa menempuh jarak ratusan ribu mil, maka wilayah Nanyang tidak terlalu jauh. Aku ingin tahu apakah pelarian naga Ibel ini sulit untuk dikuasai. Jiwa Ibel berkata, bagi para kultivator tanpa garis keturunan naga Ibel, teknik melarikan diri ini sangat sulit dikuasai, dan bahkan mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk menyempurnakannya. Namun, bagi para kultivator dengan garis keturunan naga Ibel, rumus dan metode pelaksanaannya sangat sederhana. Dengan pemahamanmu, kau hanya perlu memahaminya sebentar sebelum kau dapat melakukannya. Senior, tolong ajari aku mantranya. Kalau aku bisa sampai ke wilayah Nanyang secepat mungkin dengan mengorbankan garis keturunan naga Ibel, itu akan sangat hemat biaya. Lagi pula, aku punya banyak trik. Sekalipun aku kehilangan kekuatan magis garis keturunan naga Ibel untuk sementara, itu tidak akan terlalu memengaruhi kekuatanku secara keseluruhan, kata Limuran. Baiklah, dengarkan baik-baik, kata Mohun, lalu memberikan mantra pelarian naga Ibel kepada Limuran. Menurut Mohun, pelarian naga Ibel bukanlah teknik yang sangat rahasia. Sebagai seorang kultivator alam Ibel dengan tingkat kultivasi yang tinggi di kehidupan sebelumnya, tidak mengherankan jika ia mengetahui mantra tersebut. Limuran merenungkan mantra itu dalam diam. Seperti yang dikatakan jiwa Ibel, mantra untuk melarikan diri dari naga Ibel tidaklah rumit. Setengah jam kemudian, Limuran telah menguasainya sepenuhnya dan memahami esensinya. Kemudian, Limuran diam-diam mengaktifkan garis keturunan naga ajaib, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi Ibel, dan bayangan naga ajaib hitam dengan sayap di punggungnya, 5 cakar dan 2 kaki muncul di tubuhnya. Tubuh Limuran berangsur-angsur memudar dan menjadi transparan, dan akhirnya berubah menjadi bola gas hitam, sepenuhnya menyatu dengan bayangan naga jahat. Bayangan naga jahat itu lalu mengeluarkan raungan naga dan terbang tinggi ke langit. Sayap naga ajaib itu berkelebat, dan pusaran gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Naga ajaib itu tenggelam ke dalam pusaran itu dan menghilang. Saat berikutnya, pusaran itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan menghilang, dan Limuran juga menghilang di sini dari udara tipis. Hampir 200.000 mil jauhnya, di suatu tempat di udara, pusaran hitam berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan kemudian, bayangan naga Ibel terbang keluar dari pusaran itu. Bayangan naga jahat itu berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi sosok seorang pemuda, yaitu Limuran. Pusaran di belakang Limuran juga langsung menghilang. Limuran mengamati tubuhnya dengan indera ilahinya dan berkata dengan puas, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Teknik melarikan diri naga Ibel ini memang luar biasa. Aku sama sekali tidak merasakan tekanan dari kekuatan spasial dan sama sekali tidak terluka. Namun,
Garis keturunan naga Ibel telah tertidur jauh di dalam pembuluh darahku dan aku khawatir itu tidak akan aktif lagi dalam waktu dekat. Jiwa Ibel tersenyum tipis, tidak perlu berterima kasih padaku atas kemampuan sepele ini. Jika kau bisa memasuki wilayah Nanyang, menemukan pecahan pedang Xuan Guang itu, dan berhasil menempa ulang pedang Xuan Guang, tidak akan terlambat untuk berterima kasih padaku nanti. Aku terluka oleh pedang Xuan Guang saat itu. Pedang itu pasti telah menyerap sedikit jiwa atau darah Ibelku. Jika kau bisa menempa ulang pedang Xuan Guang, kau bisa memaksa jiwa dan darah Ibel yang tersisa keluar dan memberikannya kepadaku. Ini akan sangat bermanfaat bagi pemulihanku. Limuran langsung setuju, saya akan melakukan yang terbaik. Limuran terus terbang ke selatan dan segera melihat beberapa manusia. Ia segera menyembunyikan lampu pelariannya dan berubah menjadi manusia. Ia bertanya kepada mereka tentang nama tempat itu untuk menentukan lokasinya saat ini. Saya tidak menyangka kita sudah sampai di Kabupaten Chaisang, yang hanya berjarak beberapa ribu mil dari Nanyang, kata Limuran. Sedekat itu, jiwa Ibel juga sedikit terkejut. Ia berkata, sepertinya darah naga ajaib di tubuhmu lebih pekat dari yang kuduga. Karena itu, setelah melakukan teknik melarikan diri naga ajaib, jarak yang bisa kau tempuh juga lebih jauh. Limuran mengangguk dan berkata, memang, setelah menyempurnakan buah darah suci, garis keturunan Kilin dan garis keturunan naga Ibelku telah meningkat secara signifikan. Keduanya memang lebih padat daripada sebelumnya. Sekarang setelah mereka tiba di Kabupaten Chaisang, Limuran tidak terburu-buru untuk bepergian. Ia merenung dan berkata, para kultivator Ibel pasti telah memasang formasi atau jebakan di dekat wilayah Nanyang untuk mencegah para kultivator Saleh memasuki wilayah Nanyang dengan mudah. Aku sendirian. Jika aku terburu-buru seperti ini, aku mungkin akan dijebak oleh beberapa kultivator Ibel tingkat tinggi dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Lebih baik menunggu sampai malam tiba, lalu pergi ke wilayah Nanyang untuk menjelajah dengan saksama. Rencana yang sangat bagus, setuju jiwa Ibel. Ia berkata, dengan kemampuanmu untuk bersembunyi, akan sulit bagi kultivator lain untuk mendeteksimu di malam hari. Bahkan jika kau terdeteksi, kau akan mampu melindungi diri dan melarikan diri. Limuran terbang perlahan di langit, mendekati wilayah Nanyang sambil menunggu malam tiba. Pada tengah malam itu, Limuran tiba di atas sekelompok gunung yang jarang dikunjungi orang. Ia telah menggunakan teknik penyembunyian malam secara maksimal, tanpa memperlihatkan jejak auranya. Bahkan indera keilahiannya pun tak berani memindai sekeliling dengan terlalu intens, karena takut ketahuan oleh para kultivator Ibel tingkat tinggi di dekatnya. Dengan bantuan teknik murid gelap yang misterius, Limuran melihat dari jauh bahwa di suatu tempat di pegunungan terdapat beberapa tirai cahaya ajaib yang samar-samar, yang jelas merupakan formasi yang dibuat oleh para pembudidaya sihir. Para pembudidaya Ibel ini bergerak sangat cepat. Baru setengah hari sejak berakhirnya perang antara kebaikan dan kejahatan, dan mereka sudah membentuk banyak formasi, pikir Limuran dalam hati. Namun, bagaimanapun juga, waktunya terbatas, dan formasi ini tidak bisa terlalu kuat atau komprehensif, dan mungkin ada celah. Limuran perlahan mendekati formasi sekte sihir dan memang merasakan banyak aura yang kuat. Limuran menegangkan pikirannya, tidak berani mengamati aura-aura ini dengan saksama. Namun, ia dapat memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada 7 atau 8 kultivator Ibel tahap tubuh sejati di dekatnya, dan untuk kultivator Ibel tahap Dharma, jumlahnya lebih dari 100. Sedangkan untuk para kultivator pengembara ilahi, tidak ada satupun. Kultivator tingkat rendah tidak terlalu berguna di sini, dan membawa mereka hanya akan membuang-buang waktu. Dan para pembudidaya Ibel di tahap fase Dharma sedang sibuk mendirikan formasi, jelas ingin lebih memperkuat berbagai formasi di dekatnya. Untungnya, aku datang cukup cepat, pikir Limuran dalam hati. Kalau tidak, ketika para kultivator Ibel ini mengepung area itu dengan formasi, ia, seorang kultivator tahap awal tubuh sejati, mungkin tidak akan bisa menerobos masuk di bawah pengawasan beberapa kultivator Ibel tahap tubuh sejati. Limuran berjalan mengelilingi area tersebut dan menemukan titik yang relatif lemah. Hanya ada formasi lemah di sini, dan hanya ada satu pembudidaya Ibel dalam tahap awal tubuh sejati di dekatnya. Dengan kata lain, selama Limuran dapat dengan cepat melenyapkan kultivator Ibel yang setingkat ini dengan kecepatan kilat, ia akan mampu menerobos formasi dan memasuki bagian dalam formasi tersebut. Selama Anda memasuki formasi tersebut, Anda dapat menyentuh segel alam Nanyang. Jika Anda dapat melarutkan kekuatan segel tersebut, Anda dapat memasuki alam Nanyang. Limuran menggunakan teknik murid gelap secara maksimal, dengan cermat mengamati kultivator Ibel ini yang secara rahasia berada pada tahap awal wujud aslinya. Limuran dapat melihat dengan jelas nafas sang kultivator Ibel, fluktuasi energi vitalnya, dan cahaya Ibel samar yang terpancar dari tubuhnya. Namun, sang kultivator Ibel sama sekali tidak menyadari kehadiran Limuran. Ia melayang diam-diam di udara, memejamkan mata, dan ekspresinya tampak rileks. Jelas,
sang kultivator Ibel tidak mengantisipasi kedatangan kultivator tingkat tinggi lainnya. Lagi pula, hanya tinggal setengah hari lagi menuju akhir perang antara kebaikan dan kejahatan. Tempat ini begitu jauh dari medan perang, dan susunan teleportasi di sekitarnya telah hancur total. Mustahil para biksu saleh itu bisa tiba di dekat sini secepat itu. Meskipun cahaya magis di tubuh kultivator Ibel ini terkondensasi, ia belum mencapai kondisi introvert kembali ke alam, sehingga kekuatan magisnya tidak terlalu kuat. Tubuhnya juga biasa saja. Ia mungkin belum berlatih teknik pemurnian tubuh, atau tingkat pemurnian tubuhnya belum tinggi. Kekuatan spiritualnya juga biasa saja, dan ia tidak melihat kekuatan magis tersembunyiku. Secara keseluruhan, orang ini seharusnya memiliki kekuatan biasa saja. Limuran berpikir dalam hati. Limuran melihat sekeliling lagi, tetapi ia tidak melihat atau merasakan ibel-ibel besar itu dalam tahap akhir tubuh sejati. Sepertinya sebagian besar ibel itu telah berhasil memasuki Nanyang. Ayo bertindak. Jika kultivator ibel tingkat tinggi lainnya menyerbu ke sini, situasinya akan semakin rumit. Limuran diam-diam mengambil keputusan. Ia perlahan mendekati kultivator ibel itu. Ketika ia hanya berjarak 100 kaki dari kultivator ibel itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba berkelebat, dan dengan bantuan sihir kilat malam yang gelap, dia tiba-tiba muncul puluhan kaki jauhnya dari sisi pembudidaya ibel. Sang kultivator ibel merasa ngeri. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa musuh sekuat itu bisa berada dalam jarak puluhan kaki darinya tanpa disadari siapapun. Dia bereaksi sangat cepat dan langsung membuka mulutnya, lalu menyemburkan senjata sihir kehidupan berbentuk lempengan giok hitam. Dilihat dari cahayanya yang berharga, itu adalah senjata sihir tingkat 7. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengaktifkan harta karun ini sepenuhnya, puluhan ngengat berukuran sekitar 1 inci terbang keluar dari lengan baju Limuran dan menerkamnya. Sayap ngengat ini berkilauan dengan cahaya hijau dan kuning, dan napas yang mereka keluarkan sangat panas. Api menyembur di sela-sela napas mereka, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah serangga yang memiliki atribut api. Sebelum ngengat itu sempat mendekat, mereka tiba-tiba meledak. Ini adalah gu api langit yang telah dibudidayakan Limuran selama bertahun-tahun. Puluhan gu meledak bersamaan. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan Limuran pun tak berani melawannya secara langsung. Saat ia mengorbankan gu api langit, ia sekali lagi menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelap dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Gu Skyfire itu meledak dengan keras, dan kekuatannya terakumulasi lapis demi lapis, seketika menghasilkan bola api yang melesat ke langit, bola api raksasa yang tingginya 100 kaki. Para pembudidaya ibel di lokasi awal terkejut. Mereka mendengar suara keras yang mengguncang bumi, lalu melihat bola api raksasa membubung ke langit, menerangi area di sekitarnya seterang siang hari, seolah-olah matahari yang terik tiba-tiba muncul di langit malam. Cahaya yang menyala-nyala dari matahari yang terik itu begitu kuat sehingga bahkan menutupi sosok Limuran di dekatnya. Kultivator ibel malang itu, yang masih dalam tahap awal tubuh aslinya, berada tepat di tengah matahari yang terik ini. Senjata sihir, tubuh, dan jiwanya langsung dilalap api dan lenyap tanpa jejak. Bukan hanya kultivator ibel ini saja, tetapi juga formasi sekte ibel di dekatnya langsung terbakar oleh api, dan cahaya ibel yang redup pun luluh lantak dalam kobaran api. Matahari yang terik langsung menyentuh ruang di dalam formasi, dan kekuatan penghalang penyegel alam Nanyang menyebar ke seluruh area ini. Matahari itu tidak langsung menghilang. Ia tampak seolah telah membakar kehampaan, dan di atasnya, sebuah lubang cahaya yang bersinar perlahan muncul. Lubang itu semakin membesar, dan sekaligus menyerap kekuatan terik matahari. Ketika lubang itu mencapai ukuran sekitar 3 meter, tiba-tiba menghasilkan daya hisap yang sangat kuat, yang langsung menyerap semua terik matahari yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Kemudian, lubang itu akan mengecil dan menghilang. Limuran sudah siap dan langsung melesat masuk ke dalam lubang. Dia baru saja terbang ke dalam lubang itu ketika lubang itu benar-benar menghilang di langit malam. Di langit malam di dekatnya, semuanya kembali tenang. Kecuali hilangnya kultivator sekte ibel dan hancurnya formasi sekte ibel, semuanya terasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada apa? Seorang kultivator ibel di tahap tengah tubuh sejati bergegas ke sana dan menyelidiki dengan saksama, tetapi hampir tidak menemukan petunjuk apapun. Beberapa pembudidaya ibel juga terbang di dekatnya. Salah satu dari mereka berkata, kami hanya melihat bola api membubung ke langit, tetapi menghilang setelah 1 atau 2 tarikan napas. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Bola api itu begitu menyilaukan sehingga kami bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Lagi pula, kesadaran ilahi kami tidak bisa mendekati tempat ini. Di mana Tetua Tian yang awalnya bertanggung jawab di sini? Mengapa dia menghilang? Tanya kultivator ibel di tahap tengah tubuh sejati. Seseorang menjawab, aneh sekali. Ledakan itu terjadi tepat di tempat Tetua Tian berada sebelumnya.
Dan setelah ledakan itu, Tetua Tian menghilang. Mungkinkah Tetua Tian tiba-tiba kerasukan dan esensi sejatinya meledak, menyebabkan kebakaran yang begitu mengerikan? Penggarap ibel tubuh sejati tingkat menengah itu menggelengkan kepala dan berkata, dengan kultivasi tubuh sejatinya yang masih muda, bahkan jika esensi sejatinya meledak, itu tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Kemungkinan besar, seorang master menyelinap ke area ini tanpa diketahui siapapun. Para pembudidaya ibel terkejut ketika mendengar ini, dan tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat apa yang disebut ahli. Mungkinkah guru itu sudah memasuki Nanyang? Seorang kultivator ibel bertanya dengan ragu-ragu. Kultivator tubuh sejati tingkat menengah itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku juga tidak yakin tentang ini. Penghalang segel di wilayah Nanyang sangat kuat. Kita tidak bisa memberitahu Tetua Agung dan yang lainnya yang telah masuk melalui jimat transmisi suara. Kalian harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Atur setidaknya 2 kultivator tubuh sejati untuk menjaga setiap lokasi. Pada saat yang sama, kalian juga harus segera mengerahkan lebih banyak formasi. Kultivator ibel di tahap tengah tubuh sejati memberi perintah kepada semua orang dengan tatapan serius. Setelah menerima perintah, semua orang mundur. Mereka datang begitu cepat, gumam penggarap ibel tubuh sejati tingkat menengah itu pada dirinya sendiri. Aku penasaran siapa mereka. Mereka begitu kuat sehingga bisa langsung membasmi seorang tetua tubuh sejati tingkat awal tanpa perlu mengungkapkan keberadaan mereka. Mungkinkah mereka salah satu dari 5 kultivator agung jalan lurus? Jika seorang kultivator agung datang ke sini, mereka pasti sudah menyapu bersih area ini dan tak perlu lagi bersikap begitu rahasia. Bagus sekali. Selama sejumlah besar gua api langit meledak, kita bisa menghasilkan sihir api yang cukup untuk memasuki alam rahasia Nanyang ini, gumam Limuran dalam hati. Gua api langit ini dibudidayakan dengan menggunakan cairan api langit, api Xuan Huang, api langit King Yun, dan harta karun lainnya. Api Xuan Huang dan api langit King Yun merupakan salah satu dari 7 api spiritual berwarna, dan keduanya merupakan kunci untuk membuka segel penghalang alam Nanyang. Sejumlah besar gua api langit meledak dengan kekuatan dahsyat, mengguncang kekuatan penghalang di dekatnya. Selain itu, gua tersebut mengandung sedikit kekuatan api spiritual 7 warna, sehingga langsung menghancurkan sebagian kekuatan penghalang, membentuk lubang kecil, memungkinkan Limuran untuk masuk. Meskipun Limuran kehilangan banyak gua api langit di jurus sebelumnya, ia juga membasmi seorang kultivator ibel setingkat, menghancurkan formasi sekte ibel, dan menciptakan lubang di penghalang alam Nanyang. Bisa dibilang ia mencapai 3 tujuan sekaligus, sungguh cerdik. Yang lebih cerdik lagi adalah bahwa semua ini terjadi dalam sekejap, dan para pembudidaya ibel di dunia luar mungkin bahkan tidak melihat sosoknya. Apakah ini alam Nanyang yang sangat misterius? Limuran melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, magma mengalir di mana-mana, awan api melayang di langit, dan gunung berapi meletus dari waktu ke waktu. Saat bumi berguncang, api yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit. Inilah persisnya api penyucian yang legendaris, Limuran terkagum dalam hati. Jiwa ibel berkata, alam Nanyang dan alam Beihan sama-sama terkenal, yang satu panas dan yang satu dingin. Kau sudah pernah ke alam Beihan, dan tempat itu sangat cocok bagi para kultivator yang mempraktikkan teknik kultivasi atribut es. Alam Nanyang ini adalah tempat api langit dan bumi bertemu, dengan gunung berapi yang meletus sepanjang tahun. Tempat itu sangat panas dan bahkan lebih cocok bagi para kultivator yang mempraktikkan teknik kultivasi atribut api. Suhu di sini sangat tinggi, dengan gelombang panas yang menyengat bertiup ke arahmu. Bahkan seseorang dengan tahap awal kultivasi tubuh sejati mungkin harus mengeluarkan lapisan cahaya sihir pelindung. Namun, Limuran tidak melakukannya. Ia telah membuat kemajuan pesat dalam latihan fisik dan tubuhnya tidak takut es dan api. Beberapa gelombang panas dan api hanyalah angin musim semi baginya. Wilayah Nanyang sangat luas. Meskipun tidak seluas wilayah Beihan, luasnya hampir setara dengan setengah negara bagian di negeri Middle Earth. Aku penasaran kemana perginya para kultivator ibel itu. Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Dia melepaskan indera kedewaannya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi tidak merasakan kehadiran kultivator tingkat tinggi lainnya. Limuran memikirkannya dan berkata, namun, dengan tingkat kultivasiku saat ini, bahkan jika aku menemukan keberadaan para kultivator ibel itu, aku khawatir aku tidak akan berdaya. Jika aku tidak hati-hati, aku akan ditangkap atau dibasmi oleh para kultivator ibel itu. Karena kita sudah tiba di Nanyang, mari kita cari pecahan pedang Suanguan dulu, kata Limuran. Jika pedang Suan Guang dapat ditempa ulang, kualitasnya pasti akan sangat tinggi. Sekalipun bukan harta spiritual, ia akan menjadi senjata sihir tingkat 9. Terlebih lagi, pedang ini melengkapi teknik Nisian Jue yang sedang dipraktikkan Limuran dengan sempurna, membuatnya seperti memiliki harta karun yang praktis. Jika tidak,
Limuran hanya dapat menampilkan beberapa kekuatan magis Nixian Jue dengan tangan kosong, dan tidak dapat menggunakan teknik ini secara maksimal. Aku ingin tahu di mana di wilayah Nanyang kau sembunyikan pecahan pedang Suanguan. Tolong tunjukkan jalannya, kata Limuran kepada Mohun. Jiwa Ibel itu setuju dan berubah menjadi gumpalan energi Ibel dan terbang keluar dari lengan baju Limuran, lalu mengembun menjadi sosok manusia yang samar. Limuran menemukan bahwa sosok jiwa Ibel itu jauh lebih konkret daripada sebelumnya, tidak begitu ilusif, dan jelas bahwa kekuatan jiwanya telah banyak pulih. Jiwa Ibel mengamati sekeliling dengan saksama, lalu mengerutkan kening dan berkata, wilayah Nanyang ini penuh dengan api vulkanik. Aku tidak bisa menentukan arahnya sekarang. Terbanglah ke depan dan jelajahi area ini. Jika kau menemukan medan unik atau sisa-sisa bangunan, aku akan tahu perkiraan lokasimu. 600.